Kak Kintan, salam kenal semuanya. Iya, jadi aku bersama dengan Kintan saat ini sedang berkuliah di University of Glasgow dan hari ini teman-teman akan berkesempatan untuk bertemu dengan cerita tiga pembicara kita yang menurut aku hebat-hebat sekali. Aku sudah lihat semua yang ingin mereka sampaikan dan benar-benar banyak jalan menuju Roma. Seperti yang tadi Kak Fahrus sudah bagikan. Jadi everybody's story is different. Dan hari ini kita kedatangan pembicara memang dari background, ada yang sedang bachelor atau S1, ada yang sedang master S2, dan ada juga yang sedang PhD. Dan masing-masing dengan background beasiswa yang berbeda-beda, masing-masing juga cerita untuk bisa sampai ke UK dan sampai mendapatkan beasiswa itu bermacam-macam sekali. Jadi harapan kami juga dalam menyelenggarakan acara ini, teman-teman bisa dapat inspirasi, nah kira-kira kalau satu jalur itu belum berhasil, nanti berikutnya seperti apa. Nah, langsung saja saya persilahkan waktu dan tempat kepada pembicara pertama kita, yaitu Mas Adelio. Sedikit background, Mas Adelio saat ini sedang menjalani program Bachelor of Science di University College London dengan beasiswa Indonesia Maju. Tapi selebihnya tempat dan waktu saya persilahkan take the stage. Mas Adelio, silahkan. Terima kasih banyak Mbak Patricia. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, aku Adelio Rasendri Hafindika. Eh, Sebentar, sekalian langsung share slide deh. Oke. Oke, jadi eh, aku seperti yang tadi udah Mbak Patricia sampaikan, aku kuliah S1 di University College London, jurusannya di Urban Planning, Design Management di Fakultas Bartlett, Departemen Bartlett School of Planning. Dan kebetulan aku alhamdulillah di UK mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa Indonesia Maju atau sekarang namanya ganti menjadi beasiswa Garuda. Oke, jadi aku mau perkenalkan sedikit tentang beasiswa Garuda. Jadi sebenarnya beasiswa Garuda ini bukan beasiswa yang baru. Dulunya itu namanya BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Itu programnya Mas Menteri, Mas Nadiem waktu itu sekitaran tahun 2021, kalau nggak salah. Dan aku kebetulan angkatan keempat dari BIM yang merupakan bisa dibilang transisi dari BIM ke Garuda. Jadi kalau misalnya dibilang aku penerima beasiswa Garuda ya bisa bisa dibilang begitu, penerima BIM juga bisa dibilang begitu. Karena ya transisi tadi, pergantian presiden. Kemudian untuk pendanaannya sebenarnya dari LPDP. Jadi LPDP untuk S1 bisa dibilang begitu juga. Dan tapi instead of LPDP sebagai penyelenggara utama, dia hanya menjadi sumber dana karena penyelenggara utamanya itu Dikti, eh, Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, untuk Garuda sendiri, eh, karena S1 dia tuh ada satu, I would say, yang agak spesial. Karena dia tuh harus ada sertifikat lomba yang diakui atau diselenggarakan oleh Puspresnas. Misalnya OSN, OPSI, lomba LDBI, NSDC, dan sebagainya itu yang diselenggarakan oleh Puspresnas atau yang sudah dikurasi. Jadi ada sistem proses kurasinya panjang, ribet, dan tapi itu biasanya dilakukan oleh sekolah sih. Jadi insya Allah aman. Kemudian syarat-syaratnya minimal IELTS 6,5 dan tidak ada part yang di bawah IELTS 6 atau yang setara mungkin di TOEFL, IBT atau ITP, dan juga kalau misalnya perlu harus ada SAT minimal 1170 nilainya. Cuma SAT ini sebenarnya nggak terlalu wajib karena di Garuda nanti di tahap seleksi nanti ada namanya tes bakat skolastik kalau nggak salah, dan itu baru yang mana sebenarnya itu SAT, cuma itu khusus untuk Garuda kayak ya seleksi-seleksi biasa, ujian gitu. Kemudian untuk jurusannya itu
aku bisa bilang terbatas menyesuaikan asta cita dan prioritas Pak Presiden tahun ini. Dan fun fact, tahun ini, tahun 2026 dan mungkin tahun depan nggak tahu karena bisa berubah-ubah ya. Jurusanku itu nggak masuk di Garuda. So, kalau misalnya aku tahun ini masuknya, aku nggak bakal dapet lah istilahnya di UCL. Ini agak lucu juga. Kemudian ini ada unik juga, yaitu dia tuh bisa dapat beasiswa Garudanya tuh di beberapa joint degree PTN atau PTLN. Yang misalnya kayak UI kerja sama University of Melbourne, KKI kalau nggak salah ya sebutannya ya, kelas internasional dan itu bisa dipakai. Jadi mungkin 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia gitu misalnya. Kalau misalnya di UK aku lupa, ada nggak ya? Kayaknya kalau misalnya di UK nggak ada, cuma eh info tambahan aja sih. Kalau misalnya mau di Indonesia dulu gitu misalnya, kuliahnya baru ke luar negerinya. Nah, untuk persiapan aku selama SMA, jadi waktu pas kelas 10 itu udah mikirin jurusan, mau jurusan apa, ke depannya gimana. Habis itu juga nyicil belajar buat ujian, sama nyicil nilai rapot, dan ikut lomba-lomba karena tadi harus punya sertifikat lomba itu. Kelas 11 mulai masih terus ikut lomba-lomba, kemudian ikut ujian-ujian macam SAT, IELTS, dan IB. IB ini kurikulum luar lah, bisa dibilang begitu. Dan juga volunteering atau proyek sosial. Kalau misalnya kakak-kakak LPDP mungkin cukup familiar dengan istilah proyek sosial pas PK mungkin ya. Kemudian pas kelas 12 masih lanjut volunteering sambil apply-apply. Kalau misalnya di UK, dia itu sistemnya terpadu, yaitu pakai UCAS namanya. Kemudian sekalian juga harus cari-cari beasiswa, satunya beasiswa BIM. Yang kalau misalnya tahun ini dia buka bulan, udah lewat sih, bulan Maret lalu. Masih bulan Maret ya? Maret awal kalau nggak salah, atau Februari gitu. Untuk pembukaan pendaftaran beasiswa Garudanya. Nah, untuk UK, dia itu karena UCAS dan tuh dia ada deadline-deadline-nya. Deadline pertama itu buat Oxford atau Cambridge serta kedokteran. Kedokterannya masih kayak kedokteran hewan, kedokteran gigi. Nah, itu tuh dia deadline-nya tanggal 15 Oktober tahun sebelum kita masuk. Misalnya kita masuk tahun 2025, berarti 15 Oktober 2024. Kayak gitu. Kemudian untuk overall UCAS, dia itu berubah-ubah. Deadline-nya nggak pasti. Kalau tahun ini 14 Januari, tahun lalu itu 29 Januari. So, sediain waktu buat nulis-nulis. Karena ada beberapa hal yang menurut aku paling penting untuk di-highlight di sini. Yang pertama itu nilai ujian. Nilai ujian itu termasuk kurikulum dan IELTS. Nah, kurikulum eh kebanyakan universitas di UK itu nggak menerima kurikulum nasional Indonesia. So, I would say I got a privilege to get scholarship for my high school. Jadi aku bisa dapat kurikulum yang kurikulum luar, yaitu IB. Cuma untuk kurikulum nasional sebenarnya bisa dipakai di beberapa kampus. Misalnya University of Edinburgh. Di Edinburgh itu boleh pakai kurikulum nasional dengan catatan dia itu harus ikut ujian matrikulasi. Jadi pokoknya sebelum masuk di antara pendaftaran sama penerimaan itu tengah-tengah itu ada semacam ujian masuknya dulu lah dari Edinburgh dan itu cuma berlaku buat jurusan STEM. Kemudian kita ada dikasih personal statement 4.000 karakter, bukan huruf, bukan kata ya, 4.000 karakter itu ya huruf dan spasi dan sebagainya 4.000. Dan itu dia sistemnya ada pertanyaan-pertanyaan
Ada kalau nggak salah ada 4 pertanyaan gitu. Dan dia kalau misalnya digabungin semua itu maksimal 4.000. Kemudian untuk Oxford dan Cambridge itu dia ada ujian dan wawancara. Dan untuk Imperial College kalau dari temanku dia ada wawancara. So disiap-siapin aja siapa tahu ada kalau misalnya buat S1. Nah, alasanku kenapa ke UK yang pertama itu buat akademik. Jadi di UK itu 3 tahun S1-nya. Dan itu udah eh setara lah sama 4 tahun di Indonesia. Dia itu selama 3 tahun itu ada 180 SKS ECTS. Jadi lumayan eh, sibuk untuk S1 di UK itu. Kecuali untuk di Skotlandia. Skotlandia itu dia agak berbeda karena instead of 3 tahun kita di Skotlandia itu 4 tahun. Kayak di Edinburgh, Glasgow itu kalau S1 4 tahun. Dan 4 tahun kalau di Inggris umumnya itu ada beberapa course undergraduate yang integrated sama masters. Kalau misalnya course aku kebetulan nggak ada, tapi di course-course lain kayak misalnya engineering, math and computer science, habis itu arsitektur, itu dia ada integrated yang bisa sekalian S2 langsung. Jadi lulus-lulus langsung MSc. Dan kebetulan kampusku itu terkenal oke soal urban planning. Bartlett School of Planning itu karena dia masuk di Bartlett, dia di QS nomor 1 untuk architecture dan built environment. Itu untuk academic reason. Personal reason yang pertama alasanku adalah UK itu lebih aman dibanding US. Jadi UK kalau misalnya waktu pas aku masuk kan itu masih sampai sekarang sih sebenarnya US itu aku khawatirnya soal Trump dan kebijakan-kebijakan aneh-anehnya. Dan aku tuh nggak suka kayak lebih takut sama Trump. Kemudian di UK ini aku juga ada yang lihat-lihat lah gimana politiknya. Dan untuk sekarang politik di UK dipegang sama Labour yang notabene dia lebih sayap kiri, so dia mereka lebih toleran orang-orangnya. So akhirnya aku milihnya ke situ. Kedua, ini eh sangat personal yaitu aku itu pengen nonton bola. Jadi aku fans bola, aku suka nonton bola dan di UK ya bisa dibilang kiblatnya bola. Jadi aku ke sini. It's funny, but itu nanti akan aku jelasin lebih lanjut. Karena ada kaitannya dengan tantangan di UK. Nah, kebetulan aku karena hidup di London, jadi ada beberapa hal-hal yang menurut aku cukup mengagetkan dan cukup membahagiakan. Yang pertama, itu mahal banget hidup di sini. Ya Allah, kacau lah beli makanan gitu. Yang kalau misalnya di Indonesia tuh ya murah-murah, alhamdulillah gitu kan di Indo. Di sini mahal banget. Jadi kalau misalnya belanja, terutama belanja kebutuhan pokok kayak misalnya beras dan sebagainya tuh jangan dirupiahin kadang-kadang. Karena kalau misalnya dirupiahin, lama-lama juga, aduh nyesel, nyesel. Jadi ya alhamdulillahin aja kalau misalnya dapat gitu lah. Kedua, vibes-nya karena aku dari Jakarta itu sebenarnya mirip sekilas. Orang itu individualis, baik, dan mereka itu sistemnya lu sopan, gue segan. Jadi pokoknya selama nggak aneh-aneh, selama bisa eh mind your own business, bisa nggak ikut-ikutan lah, nggak usah ikut campur, itu aman aman aja di sini. Itu mirip kayak ya kota-kota metropolitan pada umumnya menurut aku. Kemudian esai eh, academic writing yang simple-simple itu udah dianggap basic knowledge di sini. Jadi selama sebelum nyampe di UK itu harus udah dibiasain baca dan nulis karena
Di sini coursework di aku ya terutama itu hampir semua SI. Kemudian soal nilai. Nilai di sini itu I would say harus sering-sering legowo nilai di bawah 70. Jadi sistem penilaian di UK itu first class, second class, third class, fail gitu kalau nggak salah. First class di kampusku itu minimal nilainya 70. Nah, karena first class ini ibaratnya udah kayak paling jago-jagonya, nembus 70 itu kayak alhamdulillah. Karena biasanya nilai itu bakal sekitaran 60-an di upper second class. Jadi untung udah dari SMA udah kebiasaan lihat nilai 60-an karena di SMA kebetulan juga cukup strict penilaiannya. Jadi aku nggak terlalu kaget, cuma mungkin di orang lain yang biasa dapat 90, 95, 100, nilai 70, 60 itu bakal mengagetkan. Kelima, itu profesor di sini tuh baik-baik semua. Dosen-dosen tuh, wah, dosennya tuh humble. Kita panggil nama aja udah kayak temen sebenarnya. Hal-hal paling bodoh kita tanyain, itu aman banget. Jadi ini salah satu cerita, cerita aku. Aku pernah nanya suatu hal yang sebenarnya udah dijelasin panjang lebar di eh, lecture, cuma aku masih nggak ngerti. Jadi akhirnya aku datang ke tempat profesornya, aku nanya langsung. Dia bilang, kan udah dijelasin, maaf Prof, aku nggak ngerti, masih nggak mudeng. Apalagi kebetulan lecture itu tuh berkaitan dengan nilai. Nilainya tuh gede eh, tugasnya. Akhirnya dijelasin ulang sampai aku paham. Dan alhamdulillah nilainya bagus. So, jangan di sini tuh enak banget nge-approach approach profesornya. Dan itu yang bikin aku bahagia di sini. Mas Adeli, Tan punten izin ingatkan untuk waktu sisa 1 menit lagi. Oke, aman. Aman nggak? Tantangannya yang pertama nyari teman, karena new environments, banyak orang-orang baru, dan akhirnya banyak yang nggak klop. Jadi tunggu waktu sambil sering-sering koneksi lah. Kemudian manage uang, karena mahal-mahal semua harus pintar nyari diskonan, nyari gratisan, harus bisa masak, karena masak itu paling murah di sini. Adap cuaca, cuaca di sini anomali, kadang hujan, kadang cerah, kadang dingin, kadang panas dalam 1 hari. Jadi harus banyak makan sehat dan minum vitamin buat boost imun. Yang keempat nih capek karena tugasnya menumpuk, deadline-nya mendekat, bisa aja bikin stres. Akademiknya juga karena berat. Jadi bawa have fun aja dan kebetulan karena aku suka bola, jadi aku sering nonton bola di sini. Biar nggak capek, biar nggak stres. Jadi ya segitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Adelio atas paparannya. Sejujurnya, aku sama presentasi itu aku juga merasa relate dengan banyak sekali hal yang disampaikan oleh Kak Adelio. Apalagi soal temen itu bener banget. Cuaca itu bener banget. Apalagi aku suka hiking dan bener-bener dalam dalam rentang waktu 1 jam aja cuaca tuh bisa berubah 5 kali, guys. Aku 7. gak ngerti gimana itu bisa terjadi, tapi it happens. Dan soal kehidupan sekolah di UK, itu juga semua dipaparkan ternyata di London dan juga di Glasgow juga ada banyak sekali kemiripannya. Oke. Nah, dan kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, boleh disimpan dulu, dicatat dari sekarang karena di akhir kita akan adakan sesi tanya Q&A. Nah, boleh dicatat juga kalau semisalnya, oh saya mau tanya terkait program S1 terkhususnya. Dicatat sekarang, nanti di akhirnya boleh nanti kita kembali, boleh punten tanya ke Mas Adilio, saya mau tanya terkait program S1 di UK. Kira-kira tantangannya apa? Terkait pendaftaran, persiapan beasiswa itu monggo sekali. Tapi sementara dicatat dulu dan saya akan persilahkan pembicara kedua kita. Nah, pembicara kedua kita adalah Kak Ananda. Kak Ananda backgroundnya sekarang sedang menempuh pendidikan master atau S2, yaitu Master of AI and Government. Dan Kak Ananda lakukan di University of Birmingham, sama juga dengan beasiswa yang berbeda, yaitu dengan Chevening dan Komdigi Scholarship. Kepada Mas Ananda, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo.
Halo, halo semuanya. Terima kasih loh Mbak Patricia atas waktunya nih dan teman-teman PPI UK. Aku izin share screen dulu ya, sebentar. Oke, apa suara dan screennya udah jelas? Iya, sudah Sudah kayaknya jelas ya. dan kelihatan. Oke, aman. Sip. Perkenalkan, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Vindes, biasa dipanggil Nanda. Sekarang lagi study S2 AI and Government di Birmingham. Dan kebetulan beasiswanya Chevening XCOMDG. Nah, tahun ini udah nggak ada lagi beasiswa ini. Jadi emang cuman satu kali itu aja. Saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba saat itu ada programnya. Jadi auto assign ke situ, ke dalam program kolaborasi ini gitu. Jadi memang secara umum ambilnya Chevening saja. Nah, mungkin aku mulai dulu. Jadi kita akan bahas tentang kenapa aku ambil UK, terus gimana sih kehidupan di Birmingham. Karena mungkin kalau orang-orang bisa lihat konten banyak tentang London atau kota-kota yang eksotik lainnya seperti Glasgow, Edinburgh, tapi Birmingham nih kadang nggak sadar, padahal dia kota terbesar kedua di UK. Terus UK culture sedikit kita bahas lagi, walaupun udah dibahas dengan jelas di sesi sebelumnya sudah sangat detail. Kemudian survive in the UK, baru nanti kita bahas terakhir ya tentang si chevenings-nya gitu. Nah, mungkin aku nggak tahu di sini banyak yang sudah bapak-bapak atau ibu-ibu atau belum, tapi cohort aku tuh cukup senior ya. Jadi aku udah 10 tahun lulus sarjana dan sekarang umurnya udah 33. Aku S1-nya itu Bachelor of Psychology, jadi S2-nya itu memang tidak linear dengan S1 aku. Nah, tapi semenjak lulus itu memang aku kerjanya selalu di tech company atau di bidang data. Mulai dari Jakarta Smart City, International Data Corporation, dan di UI juga sebagai researcher gitu. Nah, terus gimana dong kok tiba-tiba pengen masuknya ke AI nih, bisa kuliah di sini gitu. Nah, sebenarnya jurusan utama yang aku pengen itu namanya Behavioral Data Science, adanya di Warwick gitu. Nah, ini dia ngasih syarat untuk yang non-linear degree untuk ambil sertifikasi data science. Nah, dari situ aku coba nih sekitar 2 tahunan lah ya, dari 2021 sampai 2023 itu ambil beberapa sertifikasi tentang data science. Kenapa sih? Karena kita tuh perlu membuktikan kepada kampus bahwa walaupun aku dari jurusan psikologi, aku juga paham loh tentang machine learning, tentang data science dan lain-lain yang dibuktikan dengan sertifikasi tersebut. Dan ternyata dengan punya sertifikasi itu ngebantu aku banget untuk bisa secure beberapa LOE dari berbagai negara. Jadi aku nggak cuma apply ke UK, aku juga coba apply ke Australia, ke New Zealand, yang memang bisa menerima jurusan non-linear terhadap jurusan AI atau machine learning tadi gitu. Kenapa sih? Karena aku memang bekerjanya di bagian tersebut. Nah, jadi untuk persiapannya kira-kira sih secara total untuk benar-benar fokus di cari kuliah dan cari beasiswanya itu sekitar 2 tahun, tapi preparation mikirin mau kuliahnya itu berarti sekitar 4 sampai 5 tahun gitu. Mungkin bagi teman-teman yang jurusannya linear atau baru lulus langsung mau lanjut kuliah itu lebih mudah nih. Tapi kalau bagi aku yang udah bekerja, kadang tuh suka berpikir kan, untuk apa ya lanjut lagi kuliah? Toh karir udah ada, keluarga juga udah clear gitu. Tapi memang ada sesuatu yang pengen di-achieve dari dulu, masih pengen lanjut kuliah lagi. Nah, sehingga mulailah scholarship hunting gitu. Karena untuk kuliah di UK atau di luar negeri itu mahal, nggak cuma tentang biaya kuliahnya, mungkin biaya kuliahnya masih mampu, tapi ketika harus lihat lagi ke living cost, biaya visa, biaya NHS kalau di sini kayak BPJS-nya, itu mahal banget dan itu yang kita coba cari di scholarship gitu. Nah, untuk bisa dapat scholarship sama kayak yang Mas Fahrul bilang tadi, it's not an easy way gitu. Aku coba beberapa kali LPDP, aku coba 3 kali, itu selalu tipis-tipis-tipis saja dari batasnya.
Terus AS aku coba satu kali, Manaki juga, walaupun memang secara nanti kalau misalnya ada sesi sharing lagi tentang AS dan Manaki, mereka kan punya program yang dituju ya. Nah, memang program aku bukan termasuk program prioritasnya mereka. Dan Chevening juga aku coba dua kali, walaupun yang pertama itu kurang begitu persiapan. Nah, yang kedua ini aku benar-benar persiapan, aku benar-benar kerjain, aku benar-benar ikutin semua yang dibutuhin sehingga akhirnya berhasil dapat si Chevenix ini di percobaan kedua. Jadi ya, it's a long way to be here, but I'm still trying my best gitu. Di usia yang udah lumayan. Nah, akhirnya sekarang aku udah study di University of Birmingham di MSCI and Government. Nah, kenapa sih akhirnya aku pilih ke UK? Nah, ini yang jadi pembeda antara UK dengan negara lain dan mungkin ini juga yang bisa ngebantu untuk menuliskan eh, esai ku waktu apply di kampus atau apply di beasiswa gitu. Yang pertama, di UK ini ada namanya Alan Turing Institute. Nah, ini yang bisa kamu coba cari, teman-teman cari juga komunitas-komunitas yang ada di UK sesuai dengan peminatan. Biasanya tuh banyak banget komunitas-komunitas seperti ini yang ada di UK yang bisa kita connect even sebelum kita join atau kita sebelum masuk ke UK-nya gitu. Karena nanti di sana ada kegiatannya, di sana ada komunitasnya, kita bisa ikut dan tergabung sebagai member di situ. Jadi ada Alan Turing sebagai Data Science and AI Institute di UK. Kemudian aku juga cari, bener-bener aku cari sedunia tentang si AI ini ada apa aja. Dan karena aku ngerasa AI ini tuh mungkin kalau zaman 5 tahun atau 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu bahkan itu kayak internet lah ya gitu. Jadi perlu ada subject matter expertnya atau keahlianmu di apa nih tentang AI. Dan karena aku pernah bekerja di government dan ingin bekerja di government lagi, maka aku ambil AI and Government. Saat itu, ini satu-satunya program yang ada di dunia, jadi aku ambil University of Birmingham. Jadi aku nggak lihat tentang kampusnya seperti apa, aku tidak lihat kotanya seperti apa, aku nggak tahu. Bener-bener aku masukin karena aku suka programnya, aku korespondensi juga sama profesornya, dan ngerasa oke ini bener-bener yang aku mau sehingga aku apply di sini gitu. Karena kenapa? Aku udah 10 tahun nggak kuliah, kalau emang harus kuliah lagi yang bener-bener pengen aku mau kuliahnya lah ya gitu, yang bener-bener bisa ngasih aku semangat untuk berkuliah lagi. Dan yang terakhir, sama juga seperti yang Mas Adelia bilang tadi, kuliahnya sebentar, di sini cuma 1 tahun, walaupun ternyata ketika dijalani, wow sekali. Jadi harus timbang-timbang juga, bener-bener nyari waktu yang compact ini atau enggak, karena bener-bener compact, bener-bener tight banget secara schedule-nya gitu. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan London. Kalau tadi dibilang London sangat mahal, kalau Birmingham ini bisa dibilang cukup terjangkau lah ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang tinggal di Jakarta atau di Jabodetabek, London itu kayak Jakartanya, Birmingham itu kayak Depok lah ya, atau kayak Bogornya gitu. Jadi besar juga, tapi akomodasinya cenderung lebih murah jauh malah gitu. Kayak aku bisa dapet di harga segini, dan nggak cuma aku, itu ada beberapa orang juga yang bisa dapat segini. Jadi kalau di student accommodation-nya mungkin mirip-mirip sama London di sekitar 800, 900 atau cukup mahal, tapi kalau kita bisa cari yang sharing house misalnya atau kita cari yang private accommodation itu bisa sangat menghemat budget sekali. Jadi kalau teman-teman bisa cek-cek nih berapa sih living allowance LPDP atau berapa sih living allowance-nya Chevening, nah berarti bisa dikalkulasi sendiri berapa yang bisa kita expand di Birmingham. Lumayan banget kan untuk bisa hidup dan kuliah di sini gitu. Terus surprisingly, di sini juga banyak sekali halal food, jadi nggak susah untuk cari makanan halal. Asian store juga gampang, traditional market juga gampang, bahkan beberapa beberapa barang di sini atau beberapa makanan atau produk-produk inilah ya, produk-produk grocery gitu, itu lebih murah daripada di Indonesia. Nah, ini yang cukup shocking gitu. Jadi, kalau mau hidup yang lebih hemat, hidup yang tidak sehektik London, itu bisalah coba lihat-lihat di Birmingham. Tapi karena dia kota kedua terbesar, sehingga semua yang kita mau sebenarnya ada juga kok di city centernya gitu.
Jadi begitulah kehidupanku di Birmingham yang tidak begitu heboh ya. Nah, untuk UK culture, aku setuju sama sesi sebelumnya. Jadi kalau di sini sama profesor itu aku sih nganggapnya egaliter ya. Jadi semua orang itu bisa memberikan pendapat. Semua orang dari background apapun, dari negara manapun, dari experience-nya fresh graduate kah atau udah di kelasku tuh ada yang umurnya udah 55 tahun jadi sangat senior sekali, tapi kita discuss tuh bener-bener kayak setara aja gitu. Kita nggak mandang umurnya berapa, kita nggak mandang gelarnya apa. Bahkan dengan profesor itu sendiri, mereka bisa mengakui kalau misalnya mereka salah. Kita bisa email seperti kita WhatsApp aja, karena akan segera dibalas juga. Jadi sangat enak. Kalaupun kita nggak ngerti bener, bisa banget kita untuk komunikasi sama mereka. Terus di sini orang-orangnya menurutku cukup polite, karena akan nanya terus. Nanti ini kamu bisa, teman-teman bisa cari-cari juga mungkin beberapa konten-konten tentang UK. Tapi bener ketika di sini tuh semua orang kayak bilang sorry, semua orang menanyakan kabarmu. Walaupun itu sebenarnya hanya basa-basi aja, tapi ya itu enak kan untuk kita bisa saling memulai percakapan atau merasa diterima di komunitas baru ini gitu. Dan kemudian networking. Nah, ini juga yang cukup di-highlight kalau di beasiswa Chevening itu gimana caranya kamu untuk melakukan networking dan gimana caranya kamu memaintain networking. Awalnya aku juga nggak paham kenapa sih harus ada itu di dalam esainya Chevening, tapi ternyata ketika di UK itu memang networking is a must gitu. Hampir semua kegiatan pasti akan ada sesi networkingnya dan itu benar-benar networking karena kalau misalnya aku dulu di Indonesia seringkali sesi networking itu dipakai buat makan atau dipakai buat nyemil gitu. Kalau ini enggak, kita benar-benar discuss kamu kerja di mana, kamu punya background apa, kita bisa ngelakuin kolaborasi apa ke depannya, dan nantinya saling tukar koneksi, bisa jadi via LinkedIn atau via Instagram tergantung konteksnya. Nah, tapi di situ kita bisa bangun banget networking kita. Dan memang kita di-encourage untuk join society, kita di-encourage untuk join kayak grup-grup study gitu di kampus untuk kita bisa menambah networking di UK ini. Dan ketika sampai di UK, itu nggak usah khawatir misalnya ada teman-teman yang bahasa Inggrisnya masih kurang gitu ya atau ngerasa kurang lancar karena di sini nggak ada yang ngetes bahasa Inggris kita karena di sini akan lebih banyak juga imigran atau pendatang sama seperti kita yang bahasa Inggrisnya juga sama-sama aja kayak kita dan they appreciate it kok gitu asal as kita mencoba untuk komunikasi dengan baik ke mereka. Kalau kita nggak ngerti kita boleh bilang come again or sorry I don't understand and it doesn't matter, itu boleh banget, jadi enak lah menurutku. Nah, mungkin ini selanjutnya. Gimana sih caranya survive di UK? Menurutku yang pertama adalah kita perlu connect sama orang gitu ya. Kita nggak pernah sendirian di UK, sekalipun kamu ada di kampus yang cuma ada sedikit orangnya atau orang Indonesianya, tapi pasti akan ada nih student lain atau survivor lain di sini yang kita suka bilang sebagai masyarakat Indonesia di UK, itu kemungkinan besar ada gitu. Nah, itu coba deh cari connect-connect gitu. Itu bisa bisa ngebantu banget untuk kita sama-sama struggling bersama di sini gitu. Terus coba join community. Jadi di sini misalnya ada PPI UK, ada PPI wilayah juga. Misalnya kalau di Birmingham ada PPI Birmingham, di Glasgow juga ada PPI Glasgow dan lain-lainnya. Di kampus juga ada society-society, itu kamu bisa kepoin dari sekarang, itu juga udah bisa. Jadi itu bisa masuk juga nih, misalnya ke SI Chevening atau masuk ke SI LPDP mungkin, itu bisa ditaruh bahwa aku udah tahu kampusnya dan di situ ada society yang memang align dengan keinginan aku untuk berkuliah atau bisa ngebantu aku nambah network di sana di tema yang aku sukai. Atau volunteering. Di sini juga ada beberapa volunteering yang bisa diikuti mulai dari tentang uh, adult adult apa orang-orang jompo atau ke perkebunan, pertamanan dan lain-lainnya gitu. Jadi volunteering juga bisa ngebantu. Terus kalau aku juga ngelakuin side quest, jadi seru aja rasanya melakukan hal-hal yang nggak bisa dilakukan di Indo. Mungkin banyak juga yang pernah lihat-lihat konten gitu ya, sebagai cleaner atau sebagai cook. Nah, aku kebetulan juga kerja sebagai
cook di Korean restoran itu seru banget. Jadi selain kuliah, aku juga sambil kerja di sini yang mungkin kalau di Indo itu nggak pernah sempet atau nggak pernah kepikiran untuk ngelakuin gitu. Dan ya lumayan juga lah ngumpulin pound sterling di sini kan. Karena kalau dari chevening itu di encourage untuk ngelakuin part time, nggak dilarang gitu. Nah, mungkin ini ke part yang terakhir. Aku mau highlight aja bahwa kalau mau kuliah di UK itu beasiswanya ada banyak. Terutama kalau misalnya mau ngambil S3 itu juga bisa langsung ke kampusnya. Jadi nggak cuma LPDP, ada Chevening, ada Gates Scholarship juga buat ke Cambridge, ada University Scheme. Jadi itu disediakan langsung dari kampusnya. Mungkin nanti ada sesi-sesi lainnya untuk ngebahas ini. Terus ada British Council juga untuk Women in STEM. Nah, untuk case aku dapat Chevening X Comdigi, jadi ini kolaborasi. Kemungkinan waktu itu adalah Comdigi butuh digital talent, sehingga pendaftar Chevenings yang mengambil jurusan digital itu langsung diakuisisi juga oleh Comdigi gitu. Jadi ini program kerjasama. Dan seleksinya apa aja sih Chevenings? Nah, yang pertama itu esai. Jadi memang esai adalah yang dinilai pertama kali kalau di Chevening. Nah, itu ada empat subjek yang harus kita isi. Yang pertama tentang leadership. Jadi harus ada pengalaman kerja, nggak bisa fresh graduate kalau di Chevening minimal 2 tahun bekerja. Nanti itu bisa dijelaskan juga pengalaman leadershipnya seperti apa, terus biasanya kamu tipe leadershipnya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian networking. Nah ini kan, jadi di Chevening itu harus ada networkingnya, gimana kamu memulai, gimana kamu memaintain, dan gimana kamu get benefits from that networking gitu. Kemudian course choice pasti. Jadi kebayang ya, course choice itu ada di ketiga gitu. Kenapa kamu pilih study itu dan global challenge apa yang perlu kamu solve saat ini. Kalau waktu itu aku ngerasanya ini digitalisasi AI sehingga aku masukin itu ke sana. Dan kemudian ada career plan dan impact. Career plan ini kamu kuliah, setelah kuliah mau ngapain, impact apa yang mau dikasih, itu semuanya bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat tentang chevening lebih dalam, itu ada juga kita Instagramnya Chef Buddy, jadi bisa untuk tanya-tanya di sana dan kita juga ada lebih detail tentang beasiswa chevening ini. Setelah itu kita akan ada interview, jadi di esai ini cukup besar saringannya. Jadi ketika udah interview itu emang udah tinggal sedikit orang-orangnya untuk kita bisa interview. Itu akan ada panelnya itu dari British Embassy, kemudian dari Cheveningsnya, dan dari orang yang kampus kita atau dari expertnya gitu. Jadi bisa 3 orang itu. Nah, ketika kita lolos nanti, baru kita bisa provide unconditional LOA. Nah, berarti nggak ada permintaan IELTS dong di awal. Memang sampai akhir, Chevenix tidak meminta IELTS sama sekali. Kenapa? Karena ketika kita provide unconditional LOA, itu sebenarnya pasti udah ada IELTS ke kampusnya, atau TOEFL ke kampusnya, atau standar Inggris apapun yang diterima oleh kampus tersebut. Karena kampus nggak akan ngasih unconditional letter of acceptance tanpa kita submit si Inggrisnya gitu, si bahasa Inggrisnya. Oke, kalau gitu dari aku sekian aja. See you in the UK. Dan kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa tanya-tanya aja ya. Thank you semuanya. Thank you, Mas Ananda, untuk paparannya. Ini menarik banget sih, karena dari dua pembicara kita aja selama ini, Mas Adil dan Mas Ananda, yang aku tangkep tuh perspektifnya sangat beda sekali. Karena Mas Adil itu bener-bener fresh out of the oven ambil S1 di UK. Dan tantangannya juga pasti berbeda sekali dengan Mas Ananda yang udah bekerja, tadi udah puluhan tahun, ya udah 10 tahun kerja. Dan akhirnya memutuskan untuk, oke, aku mau kembali lagi sekolah. Nah, itu akan ada dua perspektif yang sangat berbeda, dua tantangan yang sangat berbeda, dan dua pertimbangan yang sangat-sangat amat berbeda. Dan ingat, kalau kalian ada pertanyaan bisa dicatat dulu. Nanti setelah ada satu pembicara lagi yang akan membagikan dari perspektif PhD. Oke, saya akan perkenalkan singkat. Setelah eh, ini kita akan ada talks dari Kak Alivia. Kak Alivia ini kebetulan sedang menjalankan program MSc dan PhD, berarti S2 dan S3
di School of Oriental and African Studies. Lokasinya di University of London. Dan Kak Alifia berangkat dengan scholarship LPDP. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Alifia. Halo, halo. Makasih banyak Kak Patricia dan teman-teman PPI UK. Em, aku share screen dulu kali ya. Sudah terlihat? Saat ini sudah terlihat, Kak. Oh ya, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman di Indonesia, di UK, dan dimanapun kalian berada. Thank you for coming. Tadi aku sangat-sangat banyak yang aku relate seperti Kak Patricia bilang ke Mas Adelio dan juga ke Mas Ananda. Mungkin aku akan hanya complementing yang menurutku unik di aku, di case aku, dan mungkin just adding things yang mungkin menurutku penting juga. So, this is my timeline. First of all, mungkin aku mau jelasin singkat timeline. Pertama MSc yang pertama di Edinburgh, yang kedua nanti MSc di SOAS, dan yang ketiga nanti PhD di SOAS. Tapi kalau mau di screenshot boleh, tapi aku jelasin singkat aja. Um, aku daftar MSc di Edinburgh ini setelah sidang S1. Sama seperti Mas Ananda, aku juga trial and error, aku juga fail Australian Awards, aku juga fail Erasmus, tapi aku juga alhamdulillah akhirnya scholarship terakhir yang aku apply adalah LPDP right after wisuda S1. Jadi kalau misalnya kalian fresh grad dan mau daftar LPDP itu kan harus pakai ijazah ya teman-teman. Nah, itu pastikan kalian dapat ijazahnya right before LPDP-nya tutup. Um, Kebetulan aku dapat ijazahnya H-3 LPDP-nya tutup. Uh, Kemudian setelah itu aku mau nge-highlight strategi prediksi jadwal LPDP. LPDP itu bisa tiap tahun beda-beda jadwalnya teman-teman. Jadi bisa diprediksi kalau kalian mau daftar yang non LOA itu mungkin nggak terlalu concerning. Tapi kalau misalnya kalian mau daftar yang pakai LOA, aku saranin apply beberapa univ dengan jurusan yang kalian mau. Dan prediksi itu apakah LOA-nya bakal keluar sebelum LPDP-nya tutup seperti itu. Dan juga IELTS, teman-teman dikasih buffer time juga. Kemudian aku mulai MSc yang pertama di Edinburgh September 2023. Kemudian waktu mau daftar MSc yang kedua di SOAS, itu saat kebetulan aku lagi MSc tersebut dari September 2023 ke September 2024. Ariman ini adalah scholarship kolaborasi teman-teman dari SOAS Department of Economics dengan ada organisasi di Indonesia namanya ISRSF. Nah, Ariman ini itu dibuka sebenarnya itu Oktober 2023. Tapi pada saat itu aku masih belum ada kepikiran sama sekali teman-teman untuk lanjut studi S2 ataupun S3 langsung setelah S2. Jadi saat itu masih aku ignore that information. Tapi saat Januari tiba-tiba ada pencerahan gitu ya, tiba-tiba ada plot twist di mana aku sepertinya ada minat untuk uh, apply studi lanjut. Waktu itu agak lama, aku agak telat daftarnya setelah diskusi dulu dengan orang tua apakah jadi Ariman ini aku kasih konteks nggak hanya studi S2 S3, tapi setelah studi S2 S3 ini kita postdoc dan mengabdi, bukan mengabdi ya, kerja di salah satu universitas Indonesia. Ada UI, Monash Jakarta, UI 3 dan Atmajaya. Jadi kayak, if we apply for this, if we accept Ariman, it will decide 10 years ahead of your life. Jadi lumayan a big decision. Uh, jadi aku diskusi sama keluarganya agak lama. Kemudian interview and announcement ini lucunya at the same day, uh, saat setelah interview aku pagi waktu itu di Edinburgh dini hari, kemudian announcementnya siang. Uh, karena itu juga plot twist bagi aku, pasportnya belum diperpanjang, visanya belum diperpanjang. Ini juga banyak isu di sini karena visanya adalah kalau di UK, kalau kita extend studi untuk student visa, itu hanya bisa dari uh, higher education, jadi dari S2 ke S3. Tapi kalau S2 ke S2 itu masuknya bukan higher education, tapi same level of educational level. Nah, nanti kalau kalian ada isu itu bisa just let me know, itu emang agak ribet, aku bisa bantu. Kemudian gara-gara isu tersebut aku harus pulang lebih awal saat MSc di Edinburgh untuk ngurus visa itu dan juga mulai preliminary course dari SOAS dan kemudian berangkat lagi ke London untuk MSc yang kedua.
Kemudian a bit quick, yang PhD SOAS ini apply saat MSc SOAS yang kedua tersebut. Jadi eh, aku wisuda MSc yang pertama waktu November, kemudian Januari udah mulai trial and error nih, mana ya PhD supervisor yang menurutku cocok dengan passion topikku, eh, dan personalitinya teman-teman. Jadi nggak cuman topik, aku sangat ngerekomendasi personality supervisor itu bagusnya seperti apa. Aku pribadi, aku lebih suka supervisor yang guide-nya itu direct. Oh ini lebih baik ke arah A, B, C, X, Y, Z. Bukan yang sangat open mind kayak, oh iya terserah deh kamu mau gimana risetnya, aku bantu aja. Eh, tapi kalau supervisorku yang ngasih deadline via tanggal segini kirim draft chapter bagian ini. Tanggal segini kita bahas PowerPointmu yang bagian ini. Jadi lebih direct dan awalnya topikku nggak terlalu cocok dengan supervisor ini. Tapi karena aku terlalu cocok, I think, dengan personalitinya dia. Jadi aku akhirnya tweaking a bit of my passion topic ke uh, my supervisor research interest yang ternyata akhirnya jadi passionku sekarang. Tapi trial and error ini aku 3 kali teman-teman nemu. Itu proses yang panjang. Aku ketemu yang benar-benar aku suka tadi yang aku cerita itu April dan ternyata itu di reject. Dia minta proposal baru. Tetapi aku ada exam jadi aku delay untuk revisi proposalnya. Baru Juni setelah exam aku bisa uh, proposalnya aku buat yang baru, terus aku application-nya disubmit dan akhirnya dapat LOA. Kemudian yang submit MSc2 ini maksudnya submit disertasi yang kedua. Dan sekarang posisiku aku udah mulai PhD-nya. Dan nanti kalau di UK, ini mungkin penting juga, beda dengan Amerika yang PhD-nya 6 tahun. Kalau di UK itu normally 3 tahun, tapi bisa di-extend jadi 4 tahun. It's very normal di-extend, don't worry. Cuman kalau di UK adalah susahnya di first year-nya. Kalau di first year itu kita formalnya masih status MPhil, bukan PhD. Jadi ada sidang namanya first year review, di mana apakah kita layak nih untuk menjadi PhD student. Kalau misalnya kita layak, berarti MPhil-nya diganti jadi PhD status gitu. Tapi kalau misalnya enggak nih, berarti kita hanya keluar dari Univia sebagai MPhil aja. Oke, terus tadi Mas Adelio dan Mas Ananda udah jelasin very very relatable things about the UK. I think Kak Patricia juga sangat-sangat relate. Kak Kintan juga. So I just wanna add things yang menurutku aku juga uh, sangat relate. First of all, kenapa UK? Sebenarnya decision makingku mungkin di sini agak berbeda dengan Mas Adelio dan Mas Ananda. Aku sangat-sangat mungkin orangnya agak very structured. Aku mulai dari life goalku dulu. Life goalku itu adalah serving the underserved and meeting the unmet needs. Aku sangat-sangat passion di bidang poverty, developing countries, orang-orang bawah, eh, dan gimana kita nge-improve masyarakat, well-being masyarakat. Dan I don't think itu bisa di uh, pursue dengan working dulu. Aku kayaknya harus butuh wawasan yang luas dulu nih. Kayaknya itu topik yang sangat kompleks untuk improving well-being of people. Jadi I need higher education. Walaupun tadi kalau kalian lihat di timeline S1 ku, aku kerja bentar. I really recommend it karena itu jadi ngasih konteks ke kita, esai, LPDP dan segala macem. Tapi maksudku kayak itu kerjanya kan cuma 6 bulan ya. It's not the main goal of my lifelong journey. Jadi I need higher education dan aku pengen higher educationku ini tentang about people's welfare, which is development studies teman-teman. Dan sayangnya ini nggak ada di Indonesia sama sekali. Development studies itu hanya ada di Australia dan UK kebanyakan. Dan setelah aku pertimbangkan kurikulum dan kualitasnya, UK menurutku lebih unggul dalam development studies. Uh, dan dari kurikulumnya setelah aku baca-baca ada Sussex, UK, LSI yang nge-provide development studies, aku akhirnya milih kurikulum yang di-provide dari Edinburgh. Kenapa development studies? Aku pengen jelasin, mungkin banyak orang yang memilih eh, studi di luar negeri tanpa ngelihat benar-benar kurikulum. Tadi Mas Ananda sama Mas Adlio juga nge-highlight kan kenapa mereka milih universitas dan program itu sebenarnya karena kurikulum. Jadi aku pengen jelasin juga kenapa aku milih kurikulum yang Development Studies Edinburgh. Aku backgroundnya ilmu ekonomi nih teman-teman dari UGM. Itu very mathematical based, very statistical based. Tapi menurutku reducing poverty in a country itu harusnya
nggak cuman angka deh harusnya. Orang-orang miskin itu nggak tahu banyak tentang inflasi dan exchange rate, tentang impor ekspor bensin dan segala macam. I'm not saying itu nggak important, tapi menurutku aku pengen yang lebih napak poverty yang di bidang masyarakat itu bagaimana gitu. Makanya aku juga kerja sebentar sebagai sebagai konsultan di ASEAN Development Bank. ASEAN Development Bank itu sebagai development gimana sih kita nge-improve negara-negara di Asia itu sebagai negara maju gitu kan ya. Terus makanya aku lebih interest ke politik, sosiologi atau antropologi. Um, aku ranking juga selain development studies sebenarnya aku ada passion juga nih di investasi, monetary economics, sustainability in economics, tapi it's my secondary passion. Dan yang development studies ini yang nge-provide jurusan-jurusan tadi, ada Edinburgh, ada LSI, ada SOAS, itu hanya LPDP. Australian Awards itu ya lagi-lagi itu jurusan development studies yang di Australia, which is my second priority. Yang Erasmus Mundus ini adalah sustainability in economics itu. Jadi dua-duanya, tiga-tiganya aku tetap daftar LPDP, Australian Awards, Erasmus Mundus. Terus yang LPDP ini aku sangat rekomendasi teman-teman tadi esai itu kan sangat penting ya di LPDP. Itu buatlah kayak mini tesis teman-teman. Kalau aku bikin frameworknya seperti Vision Indonesia 2045 itu kan ada frameworknya sendiri ya, Visi Indonesia 2045. Aku ambil pilar satu sama tiga kalau nggak salah waktu itu, yang sangat relate dengan riset passionku dan passion ekonomi dan kualitatifnya, which is politik, antropologi, dan development. Terus yang kedua, kenapa tiba-tiba aku nggak mau lanjut nih di development studies? Aku yang second MSc-nya milih development economics. Ternyata waktu di Edin aku merasa, oh eh, iya betul, poverty itu nggak bisa hanya angka. Tapi ternyata nggak bisa dengan hanya narasi cerita dari politik dan antropologi, cuman dengan narasi kualitatif interview atau survei. Gimana kalau gabungannya aja? Kualitatif digabung kuantitatif. Jadi aku gabungin backgroundku yang ekonomi di UGM, ekonomi, dengan development studies yang di Edinburgh. Jadilah aku mengerucut nyari passionku di mana itu adalah development economics. Dan ternyata yang nge-provide itu adalah yang menurutku yang paling align dengan passion dan kurikulumnya adalah SOAS. Terus kenapa PhD-nya bukan lagi development economics nih? Kok ganti-ganti ya? Nggak linear. Akhirnya aku milih PhD in economics, tapi harus di SOAS menurutku. Jadi ini akhirnya the overall uh, takeaway yang aku dapat dari journey beberapa tahun di UK. Economics itu mathematical heavy yang dari S1, kemudian development studies itu kualitatif kan ya. Terus yang development economics gabungannya. Tapi setelah aku menjalani tiga ini, oh ternyata strengthku bukan di politik nih. Kayaknya susah banget bikin esai ya. Kayaknya kalau Mas Adelia lebih ahli dalam membuat esai. Kalau aku ternyata strengthnya lebih ke coding, lebih ke data analisis. Tapi masalahnya passionku bukan di matematika murni, tapi passionku adalah di bidang poverty, di bidang developing countries. Jadi aku pengen gabungin kekuatanku, which is mathematics, tapi passionku di development. Jadilah aku milih economics yang mathematics heavy, tapi di SOAS. SOAS itu adalah sangat-sangat unik, teman-teman. SOAS itu adalah universitas yang sangat kiri. Dia itu mempelajari ngajar economics tapi in a political way, in a non-capitalism way, dan in a decolonized curriculum. Jadi dia melihat economics itu bukan dari kurikulum Amerika yang pada umumnya aku pelajarin di other universities, nggak cuma UGM, tapi dia melihat economics itu, developing countries itu bagaimana sih bisa maju dengan kondisi uh, power imbalance yang ada dengan negara seperti Amerika dan UK. Bagaimana mereka bisa berkembang padahal mereka belum punya power gitu. That's my conclusion kenapa aku milih PhD in Economics tapi harus di SOAS, nggak bisa di universitas lain. Oke, sekarang aku mau bahas kehidupan akademik, keseharian, dan tantangan yang ada. Tadi aku sangat reckon kalau misalnya di UK itu very very pack, sangat kayak agak di rushing gitu mereka akademik journey-nya. Jadi kalau teman-teman mau agak eksplorasi eh, organisasi, riset, conference, or you wanna have social life yang lebih berwarna, mungkin agak cons kalau menurutku kalau di UK karena kita sangat-sangat pack dan liburannya kurang nih jujur Li. Jadi kalau misalnya mau eh,
bukan yang jalur akademia yang harus cepet selesai S3-nya untuk sebagai dosen misalnya. Maybe you would like it more untuk di negara lain yang programnya mungkin lebih lowong 2 tahun gitu. Terus konsnya tentang tantangannya aku pribadi adalah it's a bit hard untuk time management di mana harus multitask kuliah dan apply beasiswa, kuliah dan apply beasiswa. Dan sebagai fresh grad juga, anak-anak PhD biasanya udah berkeluarga, udah punya banyak working experience. Aku merasa aku perlu invest waktu lebih banyak untuk catch up dengan working experience teman-temanku tadi. Dan juga heterodox economics is a very new field for me juga. Different, very different with what I learned dengan kurikulum yang di UGM. Itu juga aku perlu catch up. Terus weather, yes, it's very random. Edinburgh particularly menurutku dibanding London. Sekarang aku lagi di Edin kebetulan. Dan walaupun aku udah hidup di Edin selama setahun, sekarang balik lagi ke sini kayak I just realize how cold here. Dan juga menurutku financial and energy management juga sangat-sangat penting. Cooking sangat-sangat saving the cost. Terus masalah energy management juga ini aku pengen nekenin. Please focus on your kuliah dan anggap yang lain itu sebagai appetizers or dessert semampunya aja. Dan tapi ini juga penting biar nggak stres bener banget. For example, I really like the open iftar in London. For example here, ini open iftar waktu di Battersea Art Center bareng teman-teman. Jadi mereka itu ada organisasi yang ditemukan anak-anak SOAS, Islamic Society SOAS. Mereka buat NGO, di mana mereka ngadain banyak open iftar di London di tempat-tempat ikonik. Ada Trafalgar Square, ada Battersea, dan it's very nice dapat MBG gratis juga kan ya. It's very cost saving. Terus I wanna say the tips now. LPDP sama Ariman tuh lumayan beda tipsnya menurutku. Kalau LPDP itu it's kayak mini tesis yang tadi aku bilang. Apa sih masalah urgent dan penting di Indonesia? Terus kamu mau ngasih solusinya gimana? Gitu. Ini struktur esaiku. If you wanna copy the template, I think it's very copyable, replaceable. Jadi biografi dulu, aku siapa, itu dengan past, present, future. Jadi aku graduated dari UGM, ilmu ekonomi, bla bla bla. Sekarang aku lagi kerja sebagai konsultan di ASEAN Development Bank. In the future, I wanna be a researcher di bidang bla bla bla. Eh, Maaf Kak Via, izin reminder untuk waktunya sisa 1 menit lagi ya. Oke. Terus kasih aja framework tadi yang visi Indonesia, terus kasih long term, medium term, short term dari career aspiration kalian. Terus ya, bring academically, mental health and social skills there. Terus kalau Ariman, Ariman itu karena dia buat PhD, yang beda adalah research statement dan intellectual influence. Dan aku kasih bocoran yang interview itu 2 orang ini nih, Profesor Amerika dan British ini, Profesor Jeffrey dan Dr. Jonathan. Jadi mereka itu akan cuman ngecek aja sebenarnya. Kalian tahu nggak sih tentang wawasan ekonomi di Indonesia itu gimana? Dan apakah kalian passion di heterodox economics? Terus kalau di UK tadi yang aku bilang Open Iftar, dan aku sangat ngerekomen ini library-nya UK itu kan ada integrasinya namanya Skono Access. It would be very nice if you utilize that. Dan juga University of London Libraries. Terus vitamin D, karena di sini jarang ada sinar matahari, menurutku itu penting banget. Karena kalau nggak minum vitamin D jadi moody. Terus class recording, it's very nice. Menurutku aku yang kurang paham ya kalau cuma dikasih tahu sekali di kelas. Kayak Mas Adilio kalau tanya ke dosen kan pasti dijelasin lagi. Cuman kalau aku sepertinya agak mager ya untuk ke kantor dosen. Jadi aku lebih suka untuk ngulang class recording gitu. Also, the perks of UK adalah networking Indonesian students and professionalsnya banyak banget, apalagi di London. Maximize those events. Um, Terus safety-nya juga masalah pickpockets. Temanku banyak banget yang kena pickpockets. It would be nice kalau kalian punya kayak lanyard untuk HP. Yes, that would be it. Thank you so much. Thank you so much Kak Via atas paparannya. In fact, thank you ke semua speaker kita hari ini yang sudah membagikan benar-benar kembali lagi ke poin Mas Fahrul di awal. There are so many ways to achieve your dreams and your passions. Dan saat ini akhirnya sudah tiba waktu bagi yang ada pertanyaan. Bisa ada 2 cara.
Kalau yang malu mungkin ya, oh aku agak sungkan kalau langsung open mic, boleh mangga langsung di chat room. Nanti akan aku bantu sampaikan ke para pembicara. Dan kalau semisalnya dari partisipan, oh aku mau tanya lebih spesifik nih, misalnya mau tanya spesifik ke Kak Via, mau tanya spesifik ke Kak Ananda atau ke Kak Adelio, monggo nggak apa-apa, nanti tinggal ditulis di chat room aja. Atau kalau mau langsung bisa raise hand. Aku lihat ada satu yang udah raise hand dengan atas nama Kak. Oh, sebentar, sempat hilang sebentar. Saat ini Kak Ratri yang terlihat di aku. Boleh silakan di-unmute saja, Kak. Halo, selamat sore waktu Indonesia, bagian Jakarta. Selamat pagi kakak-kakak semua yang sudah berada di UK. Saya berharap bisa ikut kesuksesan kakak-kakak semua. Perkenalkan, saya Ratri. Saya saat ini tinggal di Jakarta. Saya sudah 2 kali nyoba chevening, tapi belum berhasil. Saya nggak mau bilang saya gagal, tapi saya belum berhasil. Dan tahun ini saya pengen nyoba lagi sampai saya bisa berangkat ke UK. Entah itu kapan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu adalah soal motivation letter atau soal esainya itu. Saya jujur saya nggak belum punya eh, konsultan atau yang karena saya gini, saya mikirnya kakak-kakak atau orang yang saya tuju itu punya kesibukan dan saya sungkan untuk menghubungi mereka hanya untuk membantu saya mereview ini esai saya sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum sesuai dengan karakter Chevening terutama. Nah, itu jadi mungkin ke bagian dari kegagalan saya juga bisa ada karena kontribusi yang kurang lah dari orang lain untuk ngasih feedback ke saya. Nah, memanfaatkan momen ini, saya pengen nanya seperti apa sih esai yang sesuai untuk bisa studi master itu. Terbuka juga untuk Kak Adilio, saya pengen masukan dari kakak-kakak semua mau yang LPDP, mau yang Chevening, mau yang beasiswa dari beasiswa Indonesia Maju atau beasiswa Garuda. Saya ingin mendapatkan banyak masukan dari kakak. Semua esainya tuh kayak apa sih? Gitu. Apa aja yang harus saya masukkan ke esai itu, apa yang harus saya eh, refleksikan biar bisa jadi materi esai. Gitu. Terima kasih Kak Terima Ratri kasih. atas pertanyaannya. Mungkin untuk biar pembicara ada sedikit konteks, kira-kira Mbak Ratri kalau berkenan untuk share, ingin daftar di master program apa? Oh ya, saya Iya. tertarik untuk mendaftar di Glasgow Mm-mm. untuk Children's Literature. Oke, oke. Background saya dulu literature juga, cuma gapnya jauh lebih lama ketimbang Kak Ananda. Saya udah tidak kuliah lebih, udah 20 tahun kali gitu. Jadi U- eh, ini Untuk sekalian beasiswanya apa ada iya, beasiswa yang jadi target juga Kak saat ini? chevening. Saya Oke, dari awal targetnya chevening karena memang untuk universitinya saya tertarik ke Glasgow. Kalau untuk Cambridge, saya berencana untuk nanti PhD-nya. oke. Tuh. Terima kasih Terima Kak Ratri kasih. atas pertanyaannya. Mungkin karena nanti akan saya tanyakan ketiga pembicara, tapi karena saya lihat ini mirip sekali ya kondisinya dengan Kak Ananda. Mungkin saya persilakan tempat dan waktu ke Kak Ananda dulu. Kira-kira untuk tips, saya recap pertanyaannya, untuk tips apa sih yang dicari di SI Master untuk keterima gitu di Chevening. Apalagi karena Kak Ratri kebetulan targetnya mau ke Chevening juga nih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, siap. Thank you, Kak Ratri atas pertanyaannya dan Mbak Patricia juga. Jadi mungkin yang ngebedain chevening dengan esai yang aku tulis di LPDP gitu ya. Jadi selain kenapa kita mau kuliah, itu perlu highlight juga kenapa UK-nya gitu. Karena chevening ini ada pride-nya terhadap UK-nya itu sendiri. Jadi nanti pas di pertanyaan kalau interviewnya juga itu ada pertanyaan kayak selain study kamu mau ngapain di UK gitu. Eh, Makanya di situ aku bisa tulis kan aku mau join dengan Alan Turing, aku mau ikut komunitas di kampusnya karena di kampusnya itu juga ada Center of AI and Government gitu. Dan
semakin kita bisa detail ngasih tahu kenapa kita harus di UK, like there's no other option, there's no other country that I can learn except UK. Nah, itu akan ngebantu untuk di Chevening menurutku. Nah, tapi kalau soal feedback esai Karatri, menurutku Karatri bisa kontak aku atau misalnya kontak semua Chevening Scholars itu kalau di kontak di IG ataupun di LinkedIn pasti akan mau bantu sih biasanya untuk nge-review karena itu udah jadi kayak kita ditanamkan di doktrin untuk pay it forward. Jadi semua pasti akan mau ngebantuin ataupun ada program kita namanya Chef Buddy itu ada di Instagram juga di ID Chevenings Alumni itu bisa daftar ke situ kalau mau yang jalur formal. Tapi karena kita udah saling kenal kan mungkin bisa langsung aja gitu Kak Ratrik untuk bisa ke sini. Nah, kalau untuk Kak Ratri sendiri udah coba apply ke kampusnya Kakak? Udah dapat LOE mungkin misalnya dari Glasgow-nya? Belum, belum, Oke, belum. Nah, itu oke. emangnya bisa dibalik. Misalkan untuk chevening saya nyoba tahun ini lagi, kemudian saya cari LOE ke Glasgow gitu. Bisakah seperti itu? Kalau di aku case-nya, aku apply dulu aja kampusnya karena dengan adanya LOE kan kita lebih yakin ya untuk misalnya mau masukin ke LPDP pun gitu kita jadi udah punya LOE. Karena mungkin buat teman-teman juga misalnya LOE ini kita nggak berhasil secure scholarship, kita bisa minta perpanjangan waktu lah ke tahun depan namanya deferral gitu. Itu di beberapa kampus itu bisa dan nggak ada biayanya juga untuk melakukan deferral ini. Jadi misalnya nggak dapat tahun ini kita lanjut ke tahun depan, lanjut lagi ke tahun depan itu mungkin masih bisa. Nah, tapi di Chevening sendiri sih nggak diminta ada itu Karatri, nggak diminta ada LOE pas pendaftaran, tapi akan lebih enak kalau di dalam esainya Karatri udah pernah bilang bahwa udah berkorespondensi nih dengan expert tentang child lecture tadi gitu misalnya di dalam kampus di Glasgow gitu. Jadi selain modulnya, ada profesornya, profesornya punya research apa, researchnya itu align-nya gimana sama Karatri punya visi ke depan, itu akan lebih ngebantu sih untuk nge-build esainya, sehingga lebih relevan. Karena kan ini is not make a great essay, tapi karena esainya akan di-compare dengan semua orang yang punya ide bagus, makanya kita harus yang butuh feedback, kadang butuh masukan dari orang lain, dan seprecise mungkin, gitu Karatri. Oke, kira-kira apa sudah terjawab, Kak Retri pertanyaannya? Nanti sekiranya kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa saya tampung dulu di akhir karena aku lihat sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ya. Dan kepada semua peserta juga, kembali lagi ke yang Kak Ananda sebutkan, monggo banget connect via LinkedIn, via Instagram, karena scholar ada banyak dan kita juga pengalaman dari saya sendiri, karena kita nggak tahu mereka ada kesibukan apa. Jadi kadang kalau memang tidak direspon, saya berkata ke diri sendiri, oh mungkin memang beliau sedang ada kesibukan tertentu atau memang sedang ada personal issues. Nah, nggak apa-apa, kita tebar jala aja sebanyak-banyaknya. Karena pastikan ada banyak dan semakin banyak yang kita reach out, kita doakan juga akan ada yang mau bantu. Karena saya lihat dari para awardee scholarship dan juga pada offer holders dari Indonesia, sebenarnya mereka pasti ingin membantu gitu karena mereka sudah melewati itu semua and we really do understand kesulitannya. Oke, mungkin saya lanjut ke penanya berikutnya. Ada yang raise hand atas nama Kak Zain, boleh dipersilahkan? Oke, sebelumnya mohon maaf, ini suara saya terdengar nggak ya? Karena sih lagi hujan. Yes, terdengar cukup jelas di saya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Moderator ya, sama juga dan pematerinya, pemaparan luar biasa. Langsung saja, ini saya punya pertanyaan. Sebenarnya mohon maaf karena memang saya masih baru banget ini. Oh ya, salam juga kami dari Indonesia Timur ya, mohon maaf karena sini udah maghrib. Jadi, oke, jadi langsung aja. Ini pertanyaan saya ya, karena saya juga masih baru juga gitu. Pertanyaan saya pertama itu, untuk yang LPDP ya tadi ada Kak Alivia sama tadi Kak siapa tadi? Mohon maaf saya lupa. Oke. Ini kan saya pengen matching ya antara waktu pendaftaran LOA dari kampus dulu. Jadi misalkan kita mau daftar LPDP nih, apakah kita harus dapat LOA kampus dulu atau kita daftar LPDP dulu nih? Jadi kalau saya riset itu ada dua versi gitu, bisa kampus dulu, bisa LPDP dulu. Mungkin ada rekomendasi atau apa dari
dari teman-teman pemateri. Kemudian yang kedua, kebetulan saya juga baru pulang gitu, maksudnya dari luar negeri juga. Cuman memang nggak LPDP gitu. Pertanyaan saya itu kalau misalkan kita lulusan kampus luar negeri nih gitu kan, pengen menggunakan kita belajar menggunakan pengantar bahasa Inggris. Kemudian kalau misalnya kita daftar LPDP atau misalkan ke kampus yang kita tuju di UK misalkan, apakah kita harus tetap menyertakan IELTS atau bagaimana begitu? Mungkin ada yang case-nya sama gitu. Karena tadi saya lihat ada juga, cuman memang di sini case-nya bukan di UK-nya gitu, dari luar UK ke mencoba pendaftar di UK. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak, Kak Moderator. Baik, terima kasih Kak Zaim atas pertanyaannya. Ini mungkin saya open aja ke semua pembicara ya. Saya recap untuk pertanyaannya ada dua. Yang pertama, pertanyaan terkait timeline, yaitu kira-kira apakah difokuskan ke nyari offer dari UNIF dulu atau fokus ke pendaftaran beasiswa dulu. Nah, mungkin ini saya open aja ke pembicara siapapun yang bersedia untuk menjawab. Oke, mungkin saya lempar ke Kak Adeliu atau Kak Via dulu. Boleh aku dulu Kak Patricia, if that's okay. Oke, of course. Thank you Zaim. I think that's a very good question karena menurutku itu juga sangat niche. Jadi gini, menurutku itu sangat depends on jurusan apa nih yang Mas Zaim cari. Misal, kalau misalnya jurusannya itu ada di PTUD, jadi ada di list LPDP itu banyak jalurnya kan ya. Ada jalur PTUD, ada jalur reguler yang non LOA, ada jalur jalur reguler yang LOA. Kalau misalnya itu jurusannya, if you see the deadline of the LOA itu rilisnya kapan, itu misalnya sebelum LPDP-nya tutup, I would say sangat lebih bagus kalau ngambil jalur yang LOA. Karena passing grade-nya lebih, sorry, karena akan nge-skip yang TPA. Tapi kalau misalnya you really want that jurusan, dan itu deadline-nya setelah LPDP tutup, ambil yang non-LOA nggak apa-apa, tapi siapin yang TPA. Tapi kalau misalnya universitas yang Mas Zain daftar itu adalah PTUD, I would really recommend untuk LOA-nya dapat sebelum LPDP tutup, karena PTUD itu passing grade-nya paling rendah di LPDP. Itu sih menurutku. Dan if you want di jalur LOA, daftar lebih dari satu. Siapin LOA lebih dari satu, biar kalau caseku yang UCL kemarin LOA-nya keluar setelah LPDP tutup. Jadi uh, it would be great kalau Mas Zain ada beberapa backup plan. Itu mungkin dari aku. Thank you Kak Via atas jawabannya. Ini saya lanjut ke pertanyaan kedua juga, mungkin saya lempar ke Mas Adilio, yaitu pertanyaan dari Kak Zaim, kira-kira untuk mau daftar UNIF di UK, apakah tetap harus pengantar bahasa Inggrisnya dengan ujian IELTS atau memang terbuka opsi untuk ujian Inggris yang lainnya? Saya nangkap pertanyaannya seperti itu. Boleh di-sharing dari Mas Adilio, kalau kampus Mas Adilio sendiri kira-kira terimanya apa nih? IELTS saja atau ada yang lain juga? Sejujurnya kalau misalnya saya tangkap dari pertanyaan Mas Zaim itu, kalau misalnya habis lulus dari S1 di luar negeri, S2 di luar negeri butuh IELTS atau enggak? Mohon maaf, kalau misalnya itu saya kurang tahu sebenarnya karena saya masih S1. Cuma kalau misalnya dari pengalaman saya, karena saya itu pakai kurikulum luar, jadi pas masuk ke Inggris, ke UK itu nggak perlu IELTS lagi. Nah, cuma kalau misalnya untuk dari S1 ke S2-nya saya kurang tahu. Mohon maaf sebelumnya Mas Ya Zain. Papa, thank you so much Mas Adilio atas jawabannya. Mungkin saya lempar juga ke Kak Via atau Kak Ananda. Nah, kira-kira transisi dari S1 ke S2-nya, apakah tetap butuh IELTS atau gimana? Iya, butuh sih, Kak. Tapi menurutku ya, untuk pertanyaan seperti ini, itu nggak bisa kita jawab case by case, karena kan akan beda. Akan lebih mudah kalau teman-teman langsung cek aja ke kampusnya, lihat websitenya. Di website itu pasti ada requirement-nya, itu requirement GPA. Itu juga biasanya langsung ada kok. Kamu dari negara mana, itu nanti langsung ada penjelasannya. IPK-nya harus berapa, terus IELTS-nya harus berapa, atau diganti dengan TOEFL, atau diganti dengan Duolingo, atau diganti dengan assessment internal kampus, itu semua ada di website-nya kampus sih. Jadi akan beda-beda tergantung jurusan, apakah mereka nerima lintas jurusan atau enggak, itu semua detail di dalam website masing-masing jurusan di kampus, menurutku.
Yes, aku setuju sekali. Karena setiap kampus juga ketika saya daftar sendiri ke S2 di Glasgow, mereka ada sistem konversi nilai sendiri. Baik dari Indonesia dan negara manapun di luar dari UK. Kebetulan karena kita Indonesia pakai GPA system, mereka pakai first, second class honors, jadi ada konversi sendiri dan ada minimum requirement sendiri untuk kampusnya. Jadi Hmm. saya rasa untuk pertanyaan teknikal, sulit untuk para pembicara bisa jawab secara pasti ya. Dan paling aman dan paling akurat juga, silahkan dicek di universitas masing-masing. Karena kadang dari tahun, misalnya tahun ini ketentuannya minimalnya sekian, nanti tahun depannya bisa berubah. Seperti program saya sendiri berubah permintaan untuk yang cohort kali ini dan cohort tahun depannya. Kira-kira seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya lihat ada yang raise hand. Kak Ngurah Ayu Sekar Putri. Boleh waktu dan tempat dipersilahkan, Kak? Iya, selamat pagi ya kalau di UK. Ini Yes. suaranya kedengeran nggak ya? Oke Terdengar, ya. terdengar. Oke, kayaknya aku bisa bantu sedikit tentang yang pertanyaan IELTS itu karena saya juga S1 lulusan luar negeri. Saya sudah tinggal di Belanda sekitar hampir 10 tahun, jadi baru balik tadi Februari dan udah dapat conditional offer dan saya mau lanjut di Loughborough University untuk Advanced Physics. Jadi untuk urusan IELTS, diploma segala macamnya itu saya sudah komplit, tinggal lanjut ATES Security Certificate and the visa. Nah, pas itu buat bahasa Inggrisnya saya juga kebingungan sempat karena di diploma saya yang di Belanda itu S1-nya tuh emang diajari dengan bahasa Inggris. Jadi di diplomanya itu sudah ada bahasa Inggris dan bahasa Belandanya. Dan waktu saya tanya ke Loughborough University-nya dan mereka rekomen untuk baca di website UK-nya, itu kalau nggak salah, ini, tadi saya juga taruh di chat ya, kalau nggak salah ada yang namanya ACTIS Certificate atau apa gitu ya. Dan itu tuh basically nanti kamu harus ngasih statement dari universitas kamu kalau misalnya contoh S1 itu diajar dengan bahasa Inggris. Jadi harus ada kayak statement delivery letter dari S1 itu dan itu bakal diassess dari UK government apakah itu setara dengan IELTS atau requirements-nya gitu. Jadi seingatku tuh opsinya dua, ACTIS itu dan IELTS. Tapi dan aku inget tuh waktu itu awalnya aku mau proceed dengan ACTIS. Tapi ACTIS itu kalau nggak salah bayarnya 250 pound plus tax. Kan itu kan lumayan ya. Jadi dan IELTS, untuk ngambil IELTS lagi karena aku udah balik di Jakarta itu jauh lebih murah daripada ACTIS karena ini aku I'm not too sure tapi kadang requirement ACTIS-nya sendiri eh, bisa agak beda gitu ya. Jadi harus benar-benar dibaca teliti meskipun S1-nya itu di deliver dengan bahasa Inggris, mungkin mereka masih mikir oke masih kurang sepadan dan tetap harus IELTS. Jadi menurutku ya nanti buat si abang yang barusan nanya, coba di googling aja ACTIS dan IELTS. Itu aja sih itu yang aku mau jadi masukan itu aku sudah ketik juga di chatnya. Oke deh, thank you Kak Ngura atas masukannya. Semoga juga bisa memberikan pencerahan kepada Kak Jaim. Nah, kira-kira kalau misalnya ada kendala di sana. Oke, ini saya sudah terima ada beberapa pertanyaan di kolom komentar chat. Ini saya mulai dulu. Ada pertanyaan dari Kak Genta. eh, Ingin melanjutkan PhD di jurusan Security, Privacy, and Trust di University of Edinburgh, tapi bingung kira-kira hal apa yang perlu disiapkan. Mungkin ini saya lempar pertanyaannya ke Kak Via yang sedang menjalani program PhD untuk saran timeline persiapan PhD itu harus melakukan apa saja dan kira-kira dimulai dari mana, baiknya mulai dari berapa lama sebelumnya, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you, Kak Patricia. Jadi gini, Kak Genta, kalau misalnya untuk PhD, itu mulainya selalu dengan apa sih passion riset kita, proposal kita itu topiknya apa. Kalau misalnya udah nemu topik proposalnya apa, kita cari di internet eh, supervisor-supervisor apa yang available. Kalau misalnya sudah menemukan supervisor yang cocok itu emang di Edinburgh University dan jurusan di Security, Privacy, and Trust, please go ahead, contact the
profesor, kayak email aja nggak apa-apa. Eh, Hai, aku backgroundnya gini gini gini. Aku pengen PhD di jurusan ini di Edinburgh University. This is my proposal. Are you interested uh, to have me as your PhD student gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya yang perlu disiapkan terlebih dahulu berarti memang betul proposal itu. Kemudian ya, I would say the trial and error proses untuk nyari supervisor itu dan kita lihat mana yang bakal nge-ACC kita. Udah gitu aja. Terima kasih Kak Via atas jawabannya. Semoga itu menjawab untuk Kak Genta. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Dan kalau semisalnya ada yang masih mau bertanya, boleh silahkan di kolom chat atau boleh raise hand juga. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Nisa, yaitu cara untuk siapkan interview itu bagaimana? Mungkin kira-kira dari pengalaman Kak Ananda dan Kak Alfia. Cara siapkan interview bagaimana dan kira-kira dari pengalaman interviewnya ada nggak sih pertanyaan yang tidak terduga atau bahkan menantang untuk dijawab? Boleh saya persilakan waktu dan tempat ke Kak Ananda ataupun Kak Via? Oke, thank you atas pertanyaannya. Kalau untuk interview, menurutku yang pertama itu ketika kita tulis esainya itu benar-benar tentang kejujuran, nggak pakai AI full gitu misalnya ya. Kita benar-benar tulis, kita benar-benar paham apa yang mau kita capai, itu pertanyaan unexpected pun bisa kita jawab dengan baik gitu harusnya. Nah, justru menurutku nih karena kita ada beberapa kali ngelakuin mock interview ya untuk persiapan interview, itu kelihatan sih perbedaannya antara yang benar-benar sudah bersiap dalam pengen study sama yang pengen study aja. Jadi ketika yang betul-betul tahu tujuan akhirnya ketika dia kuliah itu adalah one step closer to their vision atau career plan, itu biasanya ketika di interview kita coba tembak pertanyaan seperti apapun dia bisa jawab aja gitu. Nah, tapi untuk step-step teknisnya itu kita biasanya coba aja ada namanya mock interview, terus kalau kita ngomong coba pakai structure. Jadi akan apa ya, semakin sekali dua kali cukup untuk ngelakuin mock interview dengan scholars yang sudah menerima beasiswanya. Sisanya kalau aku sih, aku coba ngobrol sama Zoom kayak gini, terus aku record, aku denger sendiri jawabanku udah oke atau belum, kira-kira apa terlalu panjang, apa terlalu pendek gitu. Jadi cukup kok dengan hal-hal seperti itu ketika kita bikin esainya sudah baik, sudah jelas kita mau ngapain, harusnya ketika ditanya kita juga bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Itu kalau menurutku Kak Patricia dan Kanisa. Thank you so much Kak Ananda. Apakah kira-kira dari Kak Via ada tambahan mungkin dari pengalaman interviewnya? Ya, mungkin sama seperti Kak Ananda. Kalau aku pribadi mungkin I'm the type of orang yang semakin banyak praktis, semakin banyak kebiasa. Um, aku mock up dengan beberapa award di LPDP waktu itu. Dan kalau untuk Ariman ini nanya ke ada award di Ariman, kasih spill dong siapa yang bakal nge-interview, apa yang ditanya. Mungkin itu. Sama mungkin is it okay if I share the screen just for Yes, five of seconds? course. Um, jadi aku sangat rekomen nih teman-teman ini dulu adalah my mock-up notes with my friends. Coba di list pertanyaan yang paling frekuen yang bakal keluar di interview itu apa aja. Dan make the essays both in English dan Indonesia. Karena kalau di LPDP itu uh, mereka bakal nanya bisa random pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Indonesia jawab dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris jawab dengan bahasa Inggris. Jadi list these questions, try to answer them, dan practice, practice, practice. Udah gitu aja. Oke deh, thank you so much Kak Via atas sharingnya. Nah, walaupun memang ini dari program S2 ya, tapi saya mau pertanyaan juga ke Kak Adelio. Kira-kira waktu Kak Adelio dalam proses seleksi, apakah ada, kan pasti adanya esai, ada kalau semisalnya ada interview juga, saya mau tanya juga nih, kira-kira ada nggak pertanyaan ataupun bagian yang dianggap, wah ini menantang nih seperti yang tadi ditanyakan? Gitu. Kalau ada mungkin boleh di-share kira-kira tips untuk bisa menangkalnya gimana? Baik dari sisi esai ataupun interview. Jujur, eh, sebenarnya kan jatuhnya bukan essay personal statement, jadi Hmm. jujur-jujuran.
isinya jujur-jujuran dan sesuai dari Kak Nanda bilang, ya kalau misalnya nulisnya bener, nulisnya serius, sesuai dengan hati dan nggak pak, boleh sih sebenarnya pakai esai buat ditweak-tweak dikit lah biar kelihatan keren. Cuma kalau misalnya wawancara, kalau misalnya kita beneran idenya itu dari kita ya itu bakal gampang-gampang aja sih. Bahkan yang aneh-aneh pun gak ada sih. Sebenarnya kalau misalnya wawancara waktu pas BIM kemarin tuh nggak ada. Karena ya udah aman aja. Sesuai lah dipersiapkan dari esainya kita. Yes, dan yang aku nangkep dari semua speaker kita pengalamannya yaitu pertama harus jujur. Fondasi atas pendaftarannya adalah ditulis seada-adanya dan sejujur-jujurnya karena semakin banyak yang difabrikasi, semakin sulit juga nanti ketika proses interview, ketika diaudit gitu ibaratnya esai dan interviewnya itu akan terlihat. Oke, semoga itu membantu semua peserta yang kira-kira sedang, wah, challenge-nya sedang menghadapi esai, personal statement, dan juga interview yang segera mendatang. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Muhnur. Ini mungkin lebih teknikal, yaitu kalau permisalkan menggunakan pembiayaan LPDP dan setelah dinyatakan lulus dari durasi program MSc 1 tahun, tapi kalender akademik perkuliahannya selesai pada bulan April, apakah masih diperbolehkan untuk memanfaatkan waktu hingga Agustus untuk kegiatan akademik lainnya? Ini mungkin sebelum saya lempar ke speaker, saya bantu jawab juga. LPDP akan mengikuti LOA. Misalnya, kalau LOA saya tertera dimulai dari bulan September sampai dengan bulan September. Selama 1 tahun genap, LPDP akan memberikan pembiayaan tepat 1 tahun dari mulai LOA sampai ke tanggal terakhir LOA. Kalau semisalnya dari saya, contohnya September sudah selesai, tapi saya tetap mau mengalami aktivitas baik volunteer ataupun part-time kerja, atau sekedar ada beberapa rekan saya yang mau nunggu sampai graduation ceritanya di Desember. Nah, selagi tanggal itu sudah selesai dan melewati LOA, LPDP tidak akan membiayai sama sekali. Tidak akan stop di sana. Tapi LPDP juga tidak memaksakan, misalnya, oh, harus kembali di saat itu juga akan ada deadline-nya. Jadi berapa minggu atau berapa hari setelah LOI selesai harus kembali. Tapi semisalnya mau tetap stay atau kembali lagi. Jadi misalnya saya pulang ke Indonesia nanti untuk graduation saya kembali lagi atau semisalnya kakaknya sekarang LPDP boleh juga memperbolehkan internship ataupun kerja up to 2 tahun setelah lulus kalau memang selaras dengan apa yang ditulis di SLPDP awalnya itu boleh. Tapi pembiayaan akan selesai di selesainya tanggal LOA tersebut. Mungkin itu eh, bantuan jawaban dari saya. Kalau semisalnya dari speaker ada yang ingin menambahkan, boleh di open mic-nya. Kalau tidak ada, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, ini pertanyaan yang ada muncul dari forum Q&A kita saat pendaftaran. Dan saya ingin pertanyakan karena saya rasa ini banyak yang sebenarnya dalam hatinya tuh udah gimana ya, tapi mungkin agak sungkan sebenarnya untuk bertanya, yaitu tentang persiapan finansial. Nah, walaupun dengan persiapan beasiswa, saya lihat tiga pembicara kami ini sangat luar biasa, masing-masing udah mendapatkan beasiswa masing-masing. Tapi saya ingin melemparkan pertanyaan ke tiga-tiganya nih. Walaupun udah ada beasiswa, tapi kira-kira persiapan finansial kakak-kakak sebelum berangkat dan juga sekarang nih selama studi itu kira-kira seperti apa? Oke, mungkin saya mulai, saya bebaskan ke siapa yang mau sharing terlebih dahulu. Kira-kira financial game plan. Mungkin bisa saya tanya dari Kak Adilio dulu kali ya, karena Adilio mungkin dari fresh grad langsung ke UK. Nah, kira-kira dari sisi finansialnya ketika berbicara baik dengan lembaga beasiswa, dengan orang tua, nah persiapannya gimana nih? eh Persiapannya, ntar. Aku juga masih mikir karena, oke, untuk BIM sendiri untuk tahun aku angkatan keempat ini sebenarnya aku bilang cukup beruntung karena kita itu masih ada sebutannya BIM persiapan. Jadi untuk BIM persiapan ini
kita ibaratnya selain dikasih sebelum dikasih beasiswa untuk luar negeri, kita juga dikasih beasiswa buat literally hampir semua persiapan kita, termasuk daftar universitas, eh, IELTS, dan SAT, serta tes-tesnya. Maksudnya eh, kursusnya, kayak kursus IELTS, SAT itu juga dibiayain pakai BIM persiapan ini. Cuma untuk sebelum berangkat, tentunya kan kita perlu ya dapat LOA dulu ya, meskipun dibiayain, cuma biaya BIM persiapan ini dia sistemnya adalah eh, reimburse. Nah, untuk reimburse, kalau UK mungkin ini sebenarnya nggak mau bilang murah juga sih sebenarnya, tapi untuk secara relatif dibanding kampus-kampus lain, UK itu murah. Karena untuk S1 dia 500.000, sekitar 500.000 buat apply 5 universitas S1. Jadi bisa dibilang mirip-mirip dengan harga pendaftaran UTBK di Indonesia. UTBK kan 200.000 dan biasanya anak Indonesia cuma milih dua karena maunya S1 gitu. Jadi secara relativitas sebenarnya bisa dibilang cukup murah. Kemudian persiapan semacam visa, NHS itu yang menurutku paling mahal. Kenapa? Karena emang harganya paling mahal sih. Dan itu juga dia sistemnya reimburse. Reimburse dan kebetulan instead of setahun untuk bayar NHS karena S2 ya, kalau misalnya S2. Karena aku S1 itu 3 tahun. So, itu bener-bener mahal banget. Dan ya ini harus ditalang dulu sama kita sebelum akhirnya dibayarin balik sama LPDP gitu. Jadi kayak memang butuh persiapannya banyak banget untuk masuk untuk sebelum berangkat. Jadinya aku juga minta bantuan ke teman aku karena ya tidak punya uang. Jadi harus eh Harus kontak-kontak dicari lah sama dicari-cari akal temen gitu ibaratnya. gimana yang lebih punya gitu. Bisa nggak? Bahkan orang tua aku juga telepon bank ini bisa nggak di otak-atik dikit dan akhirnya alhamdulillah ada bisa. Dan kemudian bantuan dari LPDP datang. So memang harus persiapan banyak deh. Iya. Terima kasih Kak Adelio atas sharingnya dan aku rasa ini memang sangat penting karena ini behind the scenes yang banyak orang tuh anggap begitu dapat beasiswa selesai sudah tidak usah ngapa-ngapain lagi tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah mungkin saya pengen tanya juga itu untuk kondisi Mas Adelio saat ini fresh grad. Nah tapi untuk Kak Afia dan Kak Ananda bahkan Kak Ananda yang sudah eh, di jenjang kehidupan dan di fase kehidupan yang berbeda, saya senangnya. Nah, mungkin saya pengen tanya juga nih ke Kak Ananda, kira-kira bentuk financial plan-nya gimana untuk persiapan berangkat, walaupun dengan beasiswa? Oke, kalau di aku mungkin pertimbangannya selain untuk hidup di UK, gimana caranya menghidupi keluarga di Indonesia ya. Itu juga perlu dipertimbangkan tuh waktu sebelum berangkat ke sini. Jadi memang kenapa punya gap year yang cukup panjang, karena kita sebelum berangkat itu perlu siapin dulu namanya emergency money lah gitu. Terus ketika kita ada di UK, cukup untuk kebutuhan keluarga di Indonesia. Karena kan aku nggak sambil kerja juga di Indonesianya gitu. Ketika kuliah di UK. Nah, tapi untuk beasiswa Chevening ini agak berbeda dengan LPDP yang reimburse. Kita di sini semuanya di depan gitu. Jadi yang perlu disiapkan hanya IELTS sama tes TB namanya. Jadi IELTS itu bisa dicek mungkin sekitar 3-4 juta ya kalau nggak salah sekarang. Dan TB itu sekitar 1,5 juta. Itu aja yang perlu disiapin karena NHS, visa, pesawat itu semua langsung dikasih dari Chevening-nya.
Untuk kita sebelum berangkat itu udah dikasih kartu ATM gitu. Jadi pas nyampe itu kita udah punya saldo sih untuk bisa bertransaksi di sini gitu. Itu yang enaknya. Jadi modalnya nggak terlalu besar seperti teman-temanku yang LPDP harus bayar NHS itu yang paling mahal. Tapi memang ketika pertimbangannya adalah mungkin pertambah dikit ya Kak, bawa keluarga atau enggak ke UK. Nah itu jadi pertimbangan yang cukup tinggi. Akhirnya aku sih nggak memilih untuk bawa keluarga ke UK karena pun cuma 1 tahun. Sehingga kita milih untuk beberapa kali aja lah keluarga aku visit ke sini gitu. Instead of dibawa semua. Karena NHS-nya itu kita harus bayar semuanya kan. Semua anggota keluarga harus kita bayar untuk ada di sini dan walaupun sekolah anak jadi gratis dan biaya hidup mungkin di Birmingham masih cukup, tapi kita timbang-timbang sepertinya better tetap ada di Indonesia aja. Mungkin kalau PhD itu akan beda case ya. Aku akan bawa sih keluarga aku ke sini gitu. Gitu Kak Pet. Thank you. Oke deh, betul. Ternyata ini saya juga baru tahu nih Mas Ananda, ternyata kalau chevening banyak yang sudah dibantu, udah di cover dulu karena memang saya juga pribadi LPDP. Nah, saya posisinya mirip dengan Kak Adilio, banyak yang harus ditalang dulu karena dia kembalinya reimburse dan memang pesan yang saya terima dari para speaker, you have to know your scholarship very well dan persiapan semuanya dengan matang. Dan mohon sekali jangan sampai udah kepepet baru, wah gimana ya ini dananya, apalagi kalau melibatkan membawa keluarga. Adapun opsi untuk mungkin seperti kanannya, oh baiklah tidak bawa keluarga. Ataupun untuk bawa keluarga tapi dengan pertimbangan harus dibiayai semuanya, baik secara insurance dan juga kebutuhan lainnya. Ini saya mau tutup dengan satu pertanyaan terakhir untuk semua pembicara, yaitu Kak, apa... sorry, boleh tambahin sedikit nggak? Boleh, boleh, mangga Sedikit. banget, Kak. Jadi ini ada beberapa yang nggak tahu kayaknya. Aku juga baru tahu pas daftar untuk dapat LOE atau daftar di kampus. Misalnya kampusnya itu berbayar pendaftarannya, caranya bisa lewat agent. Jadi cari aja misalnya IDP atau e-bag itu bisa ngebantu kita untuk proses pendaftaran dan ngasih waiver di application fee. Jadi kalau misalnya kampusnya itu berbayar, kan kita jadi deg-degan ya harus bayar dulu di awal. Nah, dengan adanya agent, agentnya itu free, itu kita jadi di wave gitu. Aku beberapa kampus jadi di wave juga sih pendaftarannya dengan via agent kayak gitu. Lumayan Kak, berhemat. Yes. Sama Kak Via, kalau Kak Via sendiri kira-kira persiapan finansialnya gimana, Kak? Itu underrated topik ya. Kayaknya Yes. semua dari kita juga ngomongin itu. Aku setuju sih tadi sama Mas Adili sama Mas Ananda. Mungkin yang bisa aku tambahin adalah eh, LPDP ataupun beasiswa lain, bahkan Ariman pun itu banyak reimbursement ya. Jadi kita harus udah ada dana dulu nih, dana cash yang liquid yang ada di rekening kita. Iya, itu perlu disiapin. Tapi selain itu, menurutku aman-aman aja sih living allowance-nya. Cukup kalau gaya hidupnya juga yang sederhana. Jadi no worries. I think it would be nice. It would be safe. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku, and I think it's a very personal question, yaitu apa kebiasaan belajar atau skill yang paling membantu kakak-kakak semua di kuliah di UK, yang seandainya kalau kakak-kakak udah tahu duluan nih dari Indonesia, rasanya hidup akan jauh lebih mudah. Nah, pertanyaan terakhirnya agak mengulik otak nih ya. Oke, saya ulang sekali lagi sambil dipikir, apa kebiasaan belajar atau skill yang paling membantu di masa di UK sekarang, yang seandainya kalau dari Indonesia sudah tahu akan jauh lebih mempermudah hidup kakak-kakak sekarang. Oke, ini saya persilakan ke siapapun dulu yang sudah mendapat jawaban aha di kepala untuk boleh silakan dijawab. Mungkin kalau dari saya ya, adalah kemampuan untuk just do it. Ketika di kelas mau tanya, just ask. Mau email dosen, just email. Mau melakukan apa, just do it. Karena kulturnya yang sangat beda, mungkin saya ngerasa di Indo kita sangat terbiasa dengan kultur sungkan, dengan kultur sopan. It's not good or bad.
I think it just is. Ya memang kita bertumbuh di budaya yang berbeda, tapi yang saya lihat dari teman-teman, bukan hanya Indonesia ya, sebenarnya teman-teman Asia, kita punya kecenderungan mikirnya kebanyakan gitu sebelum bertindak. Oh, takutnya nanti kita dipandang teman-teman seperti ini, takutnya dipandang dosen seperti ini. Nah, tapi yang saya pelajari kalau seandainya dari awal saya memberanikan diri aja untuk kalau nggak ngerti sesuatu, tanya aja ke temen yang saya kayaknya ini orang lebih pinter nih, tanya aja. Kalaupun ternyata dia keberatan, nanti besoknya tanya teman lain. Itu mungkin dari saya. Nah, kira-kira kalau dari kakak-kakak pembicara gimana nih? Apa skill yang kayaknya harusnya aku dulu tahu duluan nih skillnya? Hmm, Gak apa-apa Mbak Olivia dulu aja, kan lebih banyak pengalamannya di UK. Setuju, Mbak. Baru diomongin apa budaya sungkannya langsung keluar ini Mas Ananda kayaknya budaya sungkannya. Boleh silakan kalau gitu Mbak Via dulu. Oke, punten ya, ngapunten Bapak Ibu sekalian. Kalau aku pribadi, aku ini figuring out our study style. Ternyata tiap orang tuh sangat berbeda dan accepting our study style yang berbeda itu harusnya I think it would be better kalau aku realize itu dari awal. Kayak aku nggak harus niru orang lain. Study styleku ya emang begini gitu, beda dengan orang lain. Kalau aku pribadi teman-teman lagi-lagi bisa beda. Aku sangat auditory. Jadi class recording itu sangat-sangat sangat membantu. Dan aku bisa langsung kopas aja nih. Biasanya class recording UK itu kan sudah ada transkripnya. Sedangkan mungkin listening bahasa Inggrisku buat Scottish accent it's very hard. So it would be great dengan kopas transkrip class recording aku masukin di OneNote kayak software buat writing notes gitu ya. Itu sangat membantu. Dan yang kedua fokus ke assessment dan bukan ke readings. Jadi kalau di UK kan very pack ya tadi teman-teman juga udah mention setiap week, setiap sebelum kelas itu ada reading list. Mungkin jiwa ambisius kita, waduh, ini harus dibaca dulu nih sebelum masuk kelas. Tapi harus ada yang dikorbanin, teman-teman. Jadi menurutku, aku lebih mentingin assessment, which is yang masuk transkrip daripada kelas. Jadi kelas itu cuma healing aja. Kelas itu duduk, dengerin kelas. Kayak healing gitu kan. Tapi kalau assessment, itu otak langsung diperes. Jadi menurutku, pentingin assessment, bolos aja kelasnya kalau misal kepepet, readingnya ditinggalin, tapi pentingin reading assessment, belajar assessment, menurutku itu susah, tapi itu yang dikorbanin, itu yang aku lakuin, itu yang aku sacrifice. Yes, that is so true. Dengan timeline yang sangat ketat. Boleh Kak Ananda gimana nih? Udah senyum-senyum saya lihat. Iya, soalnya kayaknya agak berbeda antara aku sama Kavia karena bisa jadi kan karena programnya beda juga ya. Kalau di aku tuh hybrid. Jadi untuk kelas computer science memang kayak gitu kayak Kavia. Kelasnya nggak apa-apa deh nggak masuk gitu. Tapi untuk kelas governmentnya, untuk kita regulate AI itu tiap minggu itu kita harus bahas nih isu apa sih yang ada di dunia saat ini dan how we can regulate gitu ya, or how we can response. Nah, itu kan banyak banget reading listnya ya. Seminggu tuh pasti minimal 4. Nah, yang aku lakukan dan kebetulan aku auditori juga, aku pakai notebook LM Kak Patricia. Jadi, jurnalnya atau papernya aku taruh di notebook LM, terus dia jadi podcast, terus aku dengerin aja di perjalanan ke kampus dan perjalanan pulang. At least banget, aku udah bisa ikut di dalam diskusinya ketika mau ke kelas dari perjalanan dari rumah ke kampus kan dengan dengerin si notebook LM itu. Dan itu enak sih menurutku ngebantu. Karena jujur aja aku kerja memang sebagai researcher 10 tahun, tapi begitu harus balik ke academic research kayak wow. Biasanya bikin slide 5 slide deck aja gitu kan, executive summary, sekarang harus kayak latar belakang teori lalalalala lagi, yaitu catch up-nya lumayan dan aku ngerasa AI itu ngebantu sih untuk kita bisa kayak gitu. Tapi ingat, jangan trust 100% at the end of the day, harus tetap dibaca lagi papernya. Karena bisa jadi dia salah interpretasi, apalagi untuk hal-hal yang cutting edge atau hal-hal yang sangat subject spesifik yang mungkin secara database AI-nya belum punya banyak training data di sana. Gitu. Yes, bener banget. Gunakan AI dengan bijak
tapi digunakan dengan maksimal untuk membantu kehidupan masing-masing. Mungkin terakhir untuk Kak Adili gimana nih Kak? Sebenarnya hampir mirip juga. Jadi gunain AI. Jadi eh, kalau aku biasanya AI-nya itu dari misalnya PDF yang kita download, kita upload, tolong jelasin dong ini gimana maksudnya. Habis itu setelah dijelasin eh secara ringkas, baru dibaca lagi papernya. So dibandingin kayak oh maksudnya ini, oh maksudnya ini. So itu cara biar ngerti paper, biar lebih enak lah ngertiin papernya. Habis itu kalau dari aku ngerjain tugas secepat mungkin. Kayak maksudnya dari week pertama kalau misalnya pas dah dilihat udah dikasih nih tugasnya kita harus gini gini gini. Nah itu tuh langsung dilihat, langsung dipikirin, langsung dibikin apa ya poin-poin pentingnya kira-kira mau nulis apa sehingga nanti pas di akhir itu kayak langsung nulis aja, nggak perlu mikir-mikir yang banyak banget karena aku itu orangnya pengennya yang cepet-cepet lah yang penting yang penting langsung kelar selesai bisa nyantai dan itu juga salah satu cara aku biar nggak stres dan bisa explore banyak hal lah di UK karena ya 3 tahun kan lumayan bisa alhamdulillah bisa main-main dulu lah. Yes, thank you semua kakak-kakak atas sharingnya. Dan sebelum kita akhiri sesi kita, apa kira-kira ada sepatah dua kata penutup dari semuanya? Hmm. Ini mungkin saya tanya ke Kak Via dulu ya, apakah ada sepatah dua patah kata penutup untuk semua yang datang hari ini dengan impiannya masing-masing? Boleh. Eh, Thank you for coming teman-teman. Kita pasti juga ngerti eh, it's very hard untuk daftar beasiswa, untuk milih universitasnya. Mungkin it sounds impossible, tapi just believe it would be very, very worth it. I love that so much. Kalau dari Kak Adelio atau Kak Ananda, apakah ada sepatah dua kata? Kalau emang udah yakin, coba terus aja. Gak cuma ada satu jalan. Yakin aja terus, usahakan terus. Pasti kita ketemu kok cara terbaik. Jadi aku ngerasanya semua itu cocok-cocokan. Bisa jadi memang nggak dapet LPDP gitu misalnya ya. Emang nggak cocok aja di sana, dapetnya chevening berarti cocoknya di sini, atau justru cocoknya dengan beasiswa kampus, cocoknya dengan beasiswa lain, atau ternyata dapat rezeki untuk kuliah sendiri, itu beda-beda jalannya. Yang penting tujuannya itu untuk hal yang positif dan memang membantu Indonesia gitu sih Kak. Nice. Dan terakhir Kak Adelio, eh Kalau misalnya dari aku ya simple, eh just have fun kayak meskipun memang stres banget ngumpulin LOA nyari beasiswa, just have fun, jangan sampai stres, selalu ingat diri sendiri karena mau gimana kalau misalnya mau kuliah tapi stres kan gak enak juga. yes, thank you semuanya untuk kata-katanya, untuk semua yang telah dibagikan hari ini, dan aku pribadi pun, I really learned a lot today. Dan izinkan aku rangkum sepatah dua kata kata, yaitu dalam 4 poin yang aku nangkep sangat sangat bermakna. Yang pertama adalah persiapan yang matang. Semua pembicara kami pada hari ini itu bukan 1-2 bulan tiba-tiba jadi semuanya. Bertahun-tahun proses dan kalau dihitung bukan hanya dari proses registrasinya, dari proses persiapan lomba untuk Mas Adelio, dari keanannya, dari kepikiran, aha, saya mau lanjut lagi deh setelah lama kerja sampai akhirnya coba berkali-kali beasiswa. Dari Kak Via, tantangan visa, bahkan dari master pertama, master kedua, sampai PhD, it's not an easy process. But they did it anyways. Dan kadang yang saya nangkep dari orang-orang berhasil di sekitar lingkungan saya sekarang, yang menang itu bukan yang paling pintar sebenarnya, tapi mereka yang paling persisten. Yang nggak ngerti aja cara nyerah gitu. Lanjut aja gas terus. Karena yang masuk ke poin kedua, kita nggak tahu rezekinya kapan datangnya. Kadang you keep trying,
Tapi seperti contoh Mas Adilio, yang dapatnya memang beasiswa di tahun itu ya dengan jurusan yang diinginkan. Kalau seandainya dicoba di tahun berikutnya atau sebelumnya mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan Mas Ananda juga. Akhirnya dapatnya pas ada Chevening Excom Digi dan tahun ini sudah tidak ada. Dari Kak Afia juga akhirnya dari yang awalnya kuliah di SOAS ketemu dengan supervisor yang sangat cocok, akhirnya this is the way, this is the only school for me. Dan ini semua hal yang kadang harus kita lakukan dulu sebelum kita akhirnya tahu rezeki yang diizinkan oleh yang Maha Atas yaitu di mana. Jangan lupa untuk berdoa juga. Dan yang ketiga, yang saya nangkep juga life in UK academic is something but it's not everything, yaitu nonton bola lah, pergi jalan-jalan, dan juga menikmati kehidupan di UK, it's part of life as well. Dan itu adalah bagian juga gimana teman-teman bisa survive nanti di UK. Di tengah cuaca yang sangat abstrak, di tengah-tengah tekanan akademik dan juga deadline yang sangat banyak. Dan yang keempat, jangan menyerah. Itu pesan dari saya. Dan terakhir, kita bisa sesi dokumentasi dan foto. Mungkin di lead oleh Kak Kintan. Kita bisa foto bersama. Oke, siap. Makasih banyak Kak Patricia udah memimpin diskusi kita hari ini dan makasih juga dari Mas Adelio, Mas Ananda, Mbak Via, semuanya. Saya juga belajar banyak karena mungkin saya juga kuliahnya di Glasgow dengan Mbak Patricia dan tahu dari teman-teman lain di kota lain juga pengalamannya yang beda banget. Jadi em, dapat insight baru juga gitu. Mungkin saya mau nambahin juga sedikit banget dari tadi. Mungkin kalau yang saya ambil tuh yang unik di sini adalah bagaimana di UK itu sangat melihat proses. Jadi kayak mungkin ini juga dengan teman-teman bersahabat dengan proses teman-teman ini juga bisa ngebantu banget karena even di sini tuh kita ada tugas untuk bikin reflective essay. Jadi kayak bagaimana kita nge-reflect dengan proses kita. Jadi mereka tuh nggak hanya fokus dengan hasilnya, tapi mereka pengen lihat kita tuh gimana sih proses menuju hasil itu. Kalaupun kalian gagal, gagalnya kenapa? Jadi menurutku itu juga bisa jadi pelajaran berharga banget untuk teman-teman untuk nggak menyerah karena kita kalau emang gagal mungkin emang belum waktunya kita coba lihat lagi kenapa kenapa. Jadi mungkin itu nanti akan terbiasa di UK karena nanti dosen-dosennya akan melihat sangat melihat proses seperti itu. Lagi-lagi terima kasih banyak kakak-kakak semua juga teman-teman ini kita akan dokumentasi dulu mungkin akan dibantu oleh Mbak Dian ya untuk capture-nya. Ya, silakan Mbak Kintan aba-abanya, saya siap. Oke, ini berarti kayak dibagi beberapa kali gitu kah atau seperti apa? Dokumentasinya ke Sekali. pembicara dan moderator aja mungkin biar Oke, siap-siap kalau gitu. Oke, mungkin kita ke dokumentasi dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Siap. Mantap, mantap, mantap. Oke, mungkin sebelumnya terakhir juga saya mau infokan untuk acara terdekat lagi. Tadi saya ingetin siapa tahu ada teman-teman yang belum join. Jadi dalam waktu dekat ini PPI UK ada another ISF webinar. Ini untuk spesifik cluster Public Health and Life Science. Jadi nanti tuh judulnya tentang Feeding the Nation Right, Addressing Stunting and Obesity Across Generations. Insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu juga di tanggal 11 April 2026 pukul 9 waktu UK begitu. Jadi siapa tahu teman-teman ada yang tertarik bisa nanti join. Lalu juga tadi kan teman-teman saya lihat ada yang nanya tentang IG pembicaranya ya. Itu nanti kalau teman-teman cek di Instagram PPI UK, pembicaranya semua udah collab di postingan yang posternya. Jadi nanti em, barangkali Insya Allah kakak-kakak di sini bersedia mungkin ya apakah bersedia kalau misalnya dikontak dengan teman-teman sini. Masya Allah baik-baik banget ternyata mantap sangat suportif kakak-kakak di sini. Semoga kita bisa getting in touch after um, meeting hari ini seperti itu. Oke, mungkin dari saya juga cukup. Em, Mungkin see you in the next See you in the next PPI, meeting. iya Iya, in PPI the next UK event. event. Iya, terima kasih banyak dan selamat malam mungkin selamat sore waktu Selamat Indonesia. malam, sore. Iya, selamat sore. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bye-bye. Thank you Makasih Sehat-sehat ya. semua. Makasih Semua. Mbak Nana. Thank you.